Temanya apa ini? Al-Quran dan Bible gimana sih? Al-Quran dan Bible. Tapi gimana mau bahas Quran dan Bible? Ustadz Wafi saja tidak percaya dengan Al-Quran. Tadi katanya kesepakatannya Quran dengan Bible. Boleh, boleh. Ayo, silakan. Karena Gus Wafi yang memulai, jadi kita kasih kesempatan dulu kepada Gus Wafi. Ya, silakan. Waktunya sudah mulai. Silakan Gus Wafi. Saya menyimak dan ingin mencoba mengerti apa maksud Anda. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi tema kali ini yang menentukan sebenarnya Mas Edis tadi di roomnya Akang Kian Santang ya. Kita akan menjawab pertanyaan mengenai ayat-ayat Al-Quran. Jadi begini ya, saya luruskan tema ini ya. Anda bertanya di dalam Al-Quran, saya akan jawab dengan Al-Quran. Dan saya bertanya tentang ayat Bible, kamu harus jawab dengan Bible. Begitu ya. Jangan keluar dari keduanya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga awal munculnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Arabian, berbahasa Arab. Sehingga untuk memahami Al-Quran ada beberapa ilmu yang terkait, seperti ulumul Quran, seperti ilmu nahwu shorof, seperti ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Itu harus dipakai karena Quran bukan terjemahan bahasa Indonesia. Begitupun Mas Edis, Alkitab, Bible, kalau yang dimaksud adalah Musa, Musa berbahasa Ibrani. Kalau dimaksud adalah Yesus, Yesus setiap hari menggunakan Aramaik. Tapi yang turun, yang tercetak pertama kali perjanjian baru ditemukan itu dengan bahasa Yunani. Maka kita harus benar-benar menggunakan dua kitab suci ini sesuai keilmuannya masing-masing, tidak keluar dari dua kitab suci ini. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama kepada Mas Edis. Ketika di dalam Mazmur 19 ya, nomor 7 sampai 8. Mazmur 19 nomor 7 sampai 8. Di sini dikatakan begini. Saya tunjukkan datanya ya. Jadi setiap kita ngobrol kita harus menunjukkan data. Nah, ini ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di sini ada kata-kata Taurat Tuhan itu sempurna. Pemahaman Mas Edis, kalau sudah sempurna berarti semuanya harus tercatat. Nah, semuanya harus tercatat. Sekarang saya tanya, ya, tentang Yohanes, Matius, Markus dan lain sebagainya, hingga tulisan-tulisan Paulus dan Yesus sekalipun, tercatat di Taurat mana bahwa mereka akan menciptakan atau akan menulis sebuah kitab suci? Katanya sudah sempurna. Ternyata orang-orang setelahnya malah beriman kepada tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Kalau memang sudah sempurna, karena pemahaman Mas Edis, sempurna berarti sudah tercatat semua. Tapi kenapa kemudian datang ada tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan ya tulisan-tulisan Paulus mendominasi di dalam perjanjian baru? Loh, katanya sudah sempurna. Ini tolong dijawab Mas Edis ya. Dijawab menggunakan data Mas Edis. Nah, karena Mas Edis memahami lafaz Al-Quran tibyanan likulli syai, menjelaskan. Itu Anda memahami kata-kata tibyanan likulli syai harus tertulis. Nah, oke, sempurna nih Al-Quran nih, harus tercatat nih. Sekarang saya minta, di Taurat mana Musa mengatakan bahwa Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus yang tulisannya mendominasi di dalam perjanjian baru itu bisa dijadikan sebagai rujukan Anda untuk beriman kepada orang yang dituhankan yang bernama Yesus. Bahkan Musa sendiri tidak pernah menarasikan siapa itu Yesus, tidak pernah menarasikan Tuhan akan jadi manusia, tidak pernah menarasikan ini dan itu. Maka saya menuntut ketika Anda mengatakan Quran sempurna berarti harus tertulis semua. Saya kembalikan pertanyaan ini kepada Anda, dijawab ya menggunakan data. Sebutkan di Taurat mana katanya Taurat Tuhan ini sempurna, di mana tertulis di dalam Taurat bahwa tulisan-tulisan di luar itu bisa menjadi rujukan kemudian hari oleh orang-orang yang mengikuti Yesus atau mereka sebut dirinya sebagai Kristen. Dijawab Mas Edis. Sekian dari saya. Baik.
Oke, teman-teman ya, mungkin banyak muslim yang masih terjaga ya. Jadi mayoritas penonton muslim. Yang Kristen pada tidur jam segini. Oke, begini Ustadz Wafi ya. Saya harus menjelaskan dulu apa itu yang disebut dengan logical fallacy atau kecacatan berpikir. Nah, kecacatan berpikir itu adalah sebuah pola pikir yang salah. Contoh, tadi Anda mengatakan, ini kan Taurat sudah sempurna. Coba, di situ kitab Taurat apa Taurat Tuhan? Tuhan, Tauratmu sempurna. Nah, makanya kalau ngomong begini Ustadz Wafi, pengertian Taurat itu apa? Apakah pengertian Taurat itu adalah kitab? Kalau secara terminologi, pengertian Taurat itu merujuk kepada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu secara terminologi. Tapi makna sebenarnya apakah itu? Makna sebenar dari Taurat itu adalah hukum atau ketetapan-ketetapan. Nah, di situ Daud ya, dia menyanyikan sebuah mazmur, menulis satu pujian, berkata tentang Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, Tauratmu sempurna. Taurat di situ bukan hukum, bukan kitab Taurat Musa. Taurat di situ maksudnya hukum-hukummu, ya kan? Aturan-aturanmu itu sempurna. Lalu bagaimana Ustadz Wafi di sini membuat satu pola pikir? Lalu di mana? Di dalam Bible itu ada Yohanes, ada Paulus. Ini kan yang saya bilang berangkat dari sebuah logical fallacy, kecacatan berpikir. Datanya mana? Waduh, ini saya lagi bicara, ini sudah langsung panas, saudara-saudara. Kan kesepakatan tadi pakai data kan dijawab. Loh, ini waktu saya, saudara-saudara. Tapi Kesepakatannya Mami tadi sudah pakai data, berintervensi. Rupa-rupanya dia tadi parah di channel sana. Pindah ke sini, amarahnya belum berakhir, saudara-saudara. Kalau memang itu bukan Taurat Tuhan, mana datanya? Maksud ayat itu bukan Taurat Tuhan. Rupa-rupanya saudara-saudara setelah babak belur di channelnya Panglima, saudara-saudara. Lari ke sini. Amarahnya belum berhenti, saudara-saudara. Tarik napas dulu, Gus Wafi. Tarik napas dulu. Aduh, berat ini waktu saya. Gus Wafi, bukankah ini waktu saya? Ya, datanya mana? Kalau cuma seperti ini ngapain kita Berat, diskusi? saudara. Tadi kan Anda sudah bacakan di dalam Mazmur yang Anda bukakan tadi, di situ dikatakan Tauratmu sempurna. Apakah Taurat itu adalah kitab? Ya, penjelasan itu mana Lu datanya? Taurat Bahwa maksud itu, ayat bukan makasih. kitab. Pray with me, makasih. Begini Gus Wafi, Taurat itu kan bahasa Ibrani. Artinya adalah hukum atau ketetapan atau pengajaran. Di situ Daud berkata, Tuhan, pengajaranmu, hukum-hukummu sempurna. Bukan buku yang sempurna. Buku itu tidak akan pernah sempurna. Namanya buku. Gimana sih? Namanya buku itu nggak mungkin bisa sempurna. Pasti buku itu ya ada yang belum dicatat, ya kan? Terlalu ringkas, terlalu pendek, begitu. Yang sempurna itu hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Bukan buku. Aduh, berat. Lalu bagaimana Gus Wafi membuat pertanyaan? Lalu karena Taurat itu sempurna, mana di dalam Taurat Yohanes? Mana di dalam Taurat Paulus? Ini makanya saya bilang, membangun sebuah pertanyaan saja Anda sudah gagal. Makanya saudara-saudara, saya masih percaya ini Gus Wafi. Saya masih berharap, tolong jangan hilangkan harapan saya untuk percaya masih ada Islam yang waras. Saudara-saudara, jangan hilangkan harapan saya bahwa masih ada Islam yang sehat. Gus Wafi, tolong Gus Wafi ya. Jadi Gus Wafi, tolong ya, bangunlah sebuah pertanyaan dari pola pikir yang benar. Jangan dari kecacatan berpikir. Tadi saya tahu tadi Gus Wafi di sana tadi sudah marah. Ya, marah sama Calvin, marah sama siapa? Si Goldian. Tahu saya, karena Goldian tadi sudah menjadi murid saya. Dia sudah mempertanyakan ini. Mana Quran menjelaskan segala sesuatu. Tadi Gus Wafi sudah kewalahan. Karena Goldian itu dikit-dikit sudah menjadi murid saya dia. Nah, jadi jangan amarah di sana dibawa ke sini. Tenang ya. Cooling down ya. Down. Relax ya. Jadi Gus Wafi, silakan. Udah, tolong, habis oke, jawab habis waktu saya ya. Saya diam kalau habis waktu habis. Silakan. Berat saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman-teman kan sudah tahu semua kan tadi kan ya. Kesepakatannya apa? Setiap kita menjawab datanya menggunakan dua, Al-Quran
dan Bible. Saya mengajukan ayat di dalam Mazmur, Taurat Tuhan itu sempurna. Mas Edis menjawab nih, itu maksudnya bukan Taurat kitab, bukan Taurat buku. Mana datanya? Bahwa maksud ayat itu bukan Taurat kitab, bukan Taurat buku. Datanya mana? Gitu loh. Data itu yang saya minta. Oh, maksud Taurat ini bukan Taurat buku. Ingat Mas Edis, Mazmur itu turun di zaman Daud. Daud masih mengikuti hukum Taurat. Makanya Mazmur isinya gak ada hukum syariat. Mazmur itu isinya pujian. Seperti itu aja Anda tidak paham. Mau berdiskusi dengan saya gitu loh. Mazmur itu tidak ada hukum aturan di dalamnya. Tidak ada. Karena saat itu Daud masih mempraktekkan semeluruh yang ada, yang tertera dalam Taurat Musa alaihissalam. Nah, data seperti itu Anda tidak punya. Ketika Anda menafsiri, Anda kan menafsiri nih bahwa Taurat yang ada dalam ayat itu bukan Taurat Musa. Datanya mana kalau itu bukan Taurat Musa? Ayo, datanya mana? Saya minta. Kalau kita mau merujuk kepada ajaran-ajaran yang ada dalam kekristenan nih, saya buka ya. Nah, Taurat, ya. Taurat dalam bahasa Ibrani Torah. Apa Taurat itu? Terjemahan dari kata Ibrani Torah, sekalipun kata ini memiliki arti lebih luas dari arti ilegal saja, sehingga arti tafsirannya mungkin lebih baik. Di dalam Alkitab Ibrani, Torah digunakan untuk apa? Untuk Pentateuch, 5 kitab. Kalau yang dibahas Bible, maka yang dimaksud Taurat adalah Pentateuch, 5 kitab Musa, bukan yang lain. Kalau Anda mengatakan di dalam Mazmur itu maksudnya bukan Taurat Musa, datanya mana di dalam Bible? Bahwa ayat di dalam Mazmur ini bukan Taurat Musa, tetapi Taurat yang lain. Nah, mana datanya? Kan tadi kesepakatannya pakai data, Mas Edis. Kesepakatannya itu semua pertanyaan harus dijawab antara dua, Bible dengan Al-Quran. Saya sudah siap. Saya mengizinkan Anda menggunakan tema itu. Saya tidak akan menjawab kecuali Al-Quran dan ilmunya. Anda juga harus seperti itu, menjawab dengan Bible dan ilmunya. Saya ajukan ayat pertama, ini Anda sudah kelimpungan. Padahal tadi sudah sepakat ya, teman-teman sudah dengar tadi ya. Setiap jawab datanya tunjukkan. Mana data yang Anda tunjukkan? Anda tidak menunjukkan data sama sekali, Mas Edis. Gitu loh. Ternyata hanya keluar-keluar saja framing isinya. Sejauh ini saya berdiskusi dengan Mas Edis ini, 90% isinya framingan, 10%-nya itu menjawab gak pakai data. Gak pakai data. Coba tunjukkan maksud ayat Mazmur ini begini. Karena kata Taurat itu begitu. Nah, jelaskan. Sehingga umat Islam itu bisa tercerahkan dengan jawaban Anda. Kalau Anda hanya bisa mengatakan, oh itu ya bukan Taurat Musa itu Taurat Tuhan. Anak kecil pun bisa guys, seperti itu. Hanya bermodal asumsi seperti itu. Dan saya mengatakan kepada Anda, seluruh pertanyaan Anda akan saya jawab dengan Al-Quran dan ilmunya. Anda kan tidak mau tafsir nih, ya. Anda tidak mau tafsir, Anda tidak mau hadis, Anda tidak mau ini, karya ini. Oke, saya okekan malam ini. Saya akan menjawab Al-Quran dengan ilmunya. Tapi apa kenyataannya yang kita dapat? Setelah saya dealkan tema tersebut, Mas Edis kena satu pertanyaan aja gak nunjukin data. Kesepakatannya tadi setiap jawab tunjukkan data. Kalau memang maksud di dalam Mazmur itu bukan Taurat Musa, tunjukkan data kepada saya di dalam Bible bahwa Taurat itu bukan Taurat Musa. Tunjukkan. Oh ini Taurat ini, yang lain ini. Karena di zaman Mazmur, di zaman Daud 100% masih mengikuti ajaran Musa. Ingat, Daud 100% mengikuti ajaran Musa. Mazmur isinya hanya pujian-pujian, hikmah-hikmah, tak ada aturan syariat di dalamnya. Sehingga aturan syariat seperti pengorbanan dosa dan lain sebagainya, itu masih murni mengikuti Taurat Pentateuch, 5 kitab Musa. Datanya mana, Mas Edis? Katanya Bible vs Quran sekarang. Kalau hanya cuma asumsi seperti itu, saya juga bisa setelah ini. Bisa saya, bisa. Ya, dijawab. Baik. Ya. Baik. Ya, teman-teman sekalian ya, tolong jangan hilangkan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Jangan hilangkan harapan saya, Gus Wafi ya. Barusan justru datanya itu kan sudah Gus Wafi tunjukkan. Taurat itu makna secara etimologi, pengertian secara etimologinya itu apa? Tahu nggak etimologi? Nanti etimologi tidak tahu apa. Ngomong-ngomong tahu nggak etimologi?
Nah, tidak Etimologi itu tahu. secara bahasa, kriminologi secara istilah. Iya, makanya saya bilang Itu secara aja bahasa. mana, datanya Aduh, mana? waktu saya gila ini teman-teman. Waktu saya ada. bicara, dia masih marah, masih emosi di room sebelah di Nggak ada bawah data. kemari, saudara-saudara. Santai Gus Wapi, kalem, ya. Ya, itu sudah banyak, itu yang panas itu sudah datang pendukung, ya. Gus Wafi, begini loh ya, begini. Dengarkan ya, dengarkan. Taurat secara kaidah bahasa, secara etimologi artinya itu pengajaran, hukum, ketetapan, aturan itu. Itu arti Taurat. Coba baca yang barusan Anda baca, apakah Daud di situ berbicara tentang kitab atau dia berbicara tentang hukum? Yang dibilang hukum-hukummu sempurna. Nggak ada hukum di sini. Taurat itu hukum Gus Wafi. Taurat itu bukan buku, pengertian secara etimologi. Berat saudara-saudara. Kalau misalnya gini, saya pukul kamu pakai kitab Taurat, nah itu buku. Tapi kalau Taurat Tuhan, itu maksudnya pengajaran Tuhan. Aduh, memang parah saudara-saudara. Oke, sekarang kita balik nih. Satu statementmu tadi mengatakan bahwasanya Quran itu dalam bahasa Arab. Ah, ini dia berat, ini berat ini. Nih, Quran sudah. saya balik ya, saya balik kamera Quran. saya, saudara-saudara. Nih. Lari ke Nah, Quran tadi sekarang. Nggak ini mampu waktu menjawab, lari siapa ke ini Quran dia, guys. saudara-saudara? Ngeri Lari. saudara-saudara. Berat saudara-saudara nih. Dijawab Perhatikan. dulu pertanyaan saya, weh. Waduh, saudara-saudara, nampaknya dia mau battle saudara-saudara. Gus Wapi, jadi boleh motong-motong ya, boleh motong-motong, baik, nggak masalah. Yang Perhatikan enggak. Gus Wapi, perhatikan ini Gus Wapi. Dulu, jangan ke Quran Sesungguhnya kami menurunkan Aduh. Quran dengan bahasa Arab. Perhatikan, ayat ini saja seharusnya sudah membuat orang Islam itu murtad. Perhatikan, sesungguhnya kami menurunkan Quran dengan berbahasa Arab. Apa tujuannya? Tujuannya biar kamu memahaminya, tapi tidak ada orang Islam yang paham. Bayangkan teman-teman, tujuan Quran dibuat bahasa Arab biar orang Islam paham. Loh, ternyata sudah dibikin bahasa Arab, orang Islam nggak paham-paham. Ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7 disebutkan bahwasanya di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun memahaminya. Bayangkan ini, Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Quran sendiri membantah ayat ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang tidak seorang pun memahaminya. Bayangkan. Udah pun dibikin Quran bahasa Arab biar orang Islam paham. Qurannya sendiri yang bilang di dalam Quran ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Namanya apa? Namanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, nah sebenarnya teman-teman, ayat ini sudah menjadi satu indikasi bahwa Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab biar orang Islam paham. Tapi ternyata penerjemahnya nggak sanggup. Nanti saya buktikan. Jadi teman-teman, Quran ini tadinya itu bukan bahasa Arab. Makanya diterjemahkan. Kami buat yang bahasa Arab biar kamu paham. Tapi sekalipun demikian, ternyata para penerjemah Quran itu tidak ahli. Makanya di dalam Quran nanti didapati bahasa-bahasa aslinya. Nanti saya tunjukin. Ya, karena waktunya sudah habis, Gus Wapi juga sudah garuk-garuk kepala dia teman-teman. Waduh, berat ini saudara-saudara, udah garuk kepala dia. Baik, silakan Gus Wapi. Anda sudah garuk-garuk kepala nih, silakan waktu. Mana jawaban saya ini ya Allah? Curhat nih. Curhat nih. Tadi itu kesepakatannya gimana sih? Setiap jawab pakai data. Di sini tertulis Taurat Tuhan. Apakah Taurat Musa bukan dari Tuhan? Ya dari Tuhan lah. Itu Taurat Tuhan namanya. Hukum Taurat yang datang ke Musa itu apakah bukan dari Tuhan? Dari Edis, dari Mikana. Ya dari Tuhan lah, itu namanya Taurat Tuhan.
Apakah Taurat Tuhan di situ buku? Lafadznya itu Taurat Tuhan. Apakah Taurat Tuhan itu Aturan buku? Taurat yang ada di dalam Musa, aturan semuanya datang dari mana? Makasih Bang Daniel, Dari makasih. iblis, dari Tuhan itu. Mana datanya? Apakah Taurat itu buku? Secara etimologi, arti secara terminologi itu kan asumsi. Mana datanya? Asumsi. Apakah Taurat itu buku? Lah, aturan Tuhan hukum, Aturan. kan? Yang Hukum, sempurna kan? buku Hukum atau Tuhan, aturan? kan? Nah, sekarang saya tanya, hukum Cece. Musa itu Tuhan apa bukan? Yuk, hukum Musa. Yang sempurna itu bukunya atau hukumnya? Oke, hukum yang ada dalam Makasih Musa Bang itu Daniel. dari Tuhan apa Iya, bukan? hukumnya yang sempurna. Nah, mana datanya? Bahwa itu maksudnya adalah bukan Taurat Musa. Taurat Maksudnya Musa itu kitab hukum keluaran, kitab keluaran, bilangan, imamat, bilangan, itu kan ulangan isinya gitu. hukum semua, bro. Aduh, gimana ini? Yang sempurna Katanya itu sempurna. Taurat Tuhan, bukan Aduh. kitab. Kitab itu nggak ada yang Yang sempurna, nanya kitab namanya siapa, kitab bro? gimana? Yang saya ada nanya kitab, bro. Saya dari tadi tidak nanya kitab loh. Saya nanya hukum Taurat Tuhan yang ada di Musa itu dari keluaran, kejadian, imamat, bilangan. Itu kan aturan itu, hukum-hukum itu. Ya, Itu kan datang dari Tuhan tuh. betul. Katanya sudah sempurna. Kalau memang sudah sempurna, ngapain ada Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus? Maksudnya yang pertanyaan sempurna saya. bukunya. Dan mana jawaban saya mana? Bukunya atau kitabnya? Saya tidak nanya buku, bro. Ingat. Garis Oke, bawahi yang sempurna pertanyaan itu saya. Taurat Tuhan atau kitabnya? Aturan, hukum Tuhan. Aturan. Oke, betul, Taurat, aturannya. disebutnya Terus? Taurat karena itu datang ke Musa aturan itu. Nah, kalau memang hukum Taurat Musa itu hukum Taurat Musa, saya tidak nanya Oh, buku. hukum ya. Taurat Musa lagi, balik lagi ke buku. Saya tidak bilang buku. Bro. Yang sempurna Saya nggak bilang buku buku atau hukum? Oke. Nah ini kan, ya ini sudah mulai licik. Katanya ya. boleh intervensi, Licik ya. saudara-saudara. Ada. Intervensi nangis. Ih, geleng-geleng kepala dia udah nangis. Saya kira, teman-teman lihat. Saya kira tadi Mas Edis itu benar-benar akan jawab pakai data. Ternyata apa? Dia hanya bisa fokus ke Al-Quran. Ayolah, jangan sampai membuat saya itu suudzon. Tadi judulnya sudah keren loh. Bible dengan Quran. Maka semua pertanyaan saya harus jawab dengan Bible. Nah, di dalam Bible, Perjanjian Lama, Mazmur, Taurat Tuhan. Ya, apakah itu Taurat buku? itu kata kamu, tunggu dulu, santai dulu bro, santai dulu. Taurat itu kata kamu adalah hukum aturan. Betul. Yang datang ke Musa adalah aturan dan hukum. Saya tidak bilang kitab loh. Betul. Yang datang ke Musa dari 5 itu bilangan imamat itu kan isinya aturan semua. Betul. Kalau memang itu apakah sudah semuanya di sempurna, buku itu? Kalau itu memang sudah sempurna, ngapain ada Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Paulus? Buat apa itu? Katanya sudah sempurna, berarti Tuhan bohong ketika mengatakan itu adalah sempurna. Jawaban saya mana Mas Edis dari tadi? Malah fokus ke Quran. Apakah lagi, yang fokus ke sempurna Quran adalah lagi, buku? Fokus ke Quran lagi. Tolong, ini waktu saya. Ya. Santai ya, santai. Apakah yang sempurna adalah buku? Saya udah bilang buku loh dari tadi. Iya, kenapa salahnya kalau ada buku Yohanes, Nggak ada ini jawabannya. itu kan ingin Nggak ada menjelaskan jawabannya. Taurat Tuhan. Ayo, saya minta sebelum Silakan. semua pertanyaan Anda akan saya jawab dengan Al-Quran. Saya tidak akan melarikan kepada tafsir, kepada hadis. Semua pertanyaan Anda saya jawab dengan Al-Quran. Tapi dengan syarat pertanyaan saya di awal jawab dulu. Kalau Taurat Tuhan, lafadznya di dalam bilangan, di dalam Mazmur, Taurat Tuhan, hukum aturan Tuhan, sempurna katanya. Nah, yang dimaksud ini kata Mas Edis nih, ini bukan Taurat secara terminologi, tapi secara etimologi. Nah, itu datanya mana di Bible? Kalau maksud ayat ini adalah data yang maksudnya makna secara etimologi. Datanya di Bible mana Mas Edis? Itu saya tanya dulu datanya. Semua ayat tentang ayat muhkamat, mutasyabihat itu saya jawab dengan Al-Quran. Tidak butuh hadis saya, tidak butuh tafsir. Saya hanya menjawab itu hanya cukup Al-Quran saja. Tapi dengan syarat tunjukkan bahwa dalam Mazmur itu maksudnya bukan Taurat Musa, tapi Taurat bermakna etimologi. Mana datanya? Bawa datanya Mas Edis. Ayo, datanya dibawa. Saya sudah sepakat loh ya, saya tidak akan pakai hadis. Oke, baik. Saya sudah habis waktunya, pikir saya tadi masih panjang. Sudah. Oke. Kita buka ya. Dia mau kita tampilkan. Mereka ini kan suka-sukanya tampilkan di layar, saudara-saudara. Oke, baik. Kita balikkan kamera saya sebentar, Gus Wapi. Oke. Ya, ini ya sudah tampil di sini ya. Nih, yang saya bold warna hijau nih. Taurat Tuhan itu sempurna.
menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Coba, apakah di sini berbicara mengenai buku? Kayak ngomong buku dari tadi. Tidak buku. Makanya saya bilang, Paulus pun mengatakan, Paulus di dalam suratnya mengatakan, apakah Taurat Tuhan itu sempurna? Iya, Taurat Tuhan itu sempurna. Terus apa hubungannya dengan untuk apa ada Yohanes? Untuk apa ada Yesus? Untuk apa ada Paulus? Loh, kesempurnaan Taurat Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan untuk apa ada Wafi, untuk apa ada Edis. Makanya membangun argumen saja sudah gagal, saudara-saudara. Nggak ada data dia. Loh, Gus Wafi, kalau Taurat Tuhan itu sempurna, lantas apa kaitannya itu dengan keberadaan Paulus? Nggak ada data dia, guys. Apa kaitannya itu dengan keberadaan saya, keberadaan kamu? Kok nggak ada nyambung? data Ini dia. membuat pertanyaan saja sudah putus asa. Aduh, nggak ada data dia, Baik, guys. kita kembali ke Al-Quran. Apakah dia Aduh, jawab kembali ke berani Al-Quran. menjawab Al-Quran? Dia tidak berani menjawab Al-Quran. Jadi begini Kembali ke teman-teman. Al-Quran katanya. Di dalam Al-Quran, klaimmu tadi itu Al-Quran Swati ya. lagi yang dibahas. Wece, sudah mulai panik ini saudara-saudara. Ini kalau saya ngomong, ketika saya bicara saudara-saudara, dia panik, dia panas, saudara-saudara panas, gemetaran. Gus Wafi, Katanya Zong, coba, ternyata Edis kenapa lemah Al-Quran dalam perlu Bible. memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Aduh, Edis lemah dalam Bible ternyata. Katanya Al-Quran bahasa Arab supaya orang Islam ngerti. Kenapa orang Islam nggak ngerti juga? Kami turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ternyata ayat itu dibantah oleh Al-Quran sendiri. Dibantah oleh Al-Quran sendiri. Coba, Edis tewas, guys. di mana? Di mana bahwa Al-Quran itu dikatakan umat Islam mengerti? Edis tewas. Nggak mengerti umat Islam, saudara-saudara. Buktinya Al-Quran mengkonfirmasi bahwa umat Islam nggak ngerti Al-Quran. Khusus ayat-ayat yang mutasyabihat. Di dalam Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Tapi begini Gus Wafi, sebenarnya ya Gus ya, kenapa sih Quran perlu memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Coba ini, tapi kalau Gus Wafi nggak nyambung juga ini pasti pertanyaan. Gini teman-teman, teman-teman pernah nggak baca beli koran atau beli buku, baca apa aja lah teman-teman, entah itu cara masak sate atau apa. Pernah nggak buku itu bilang gini, ini ditulis dalam bahasa Jawa? Pernah nggak? Tidak ada satu buku di dunia ini yang menginformasikan kepada para pembacanya buku itu ditulis dalam bahasa apa. Nggak ada. Edis tewas. Satu-satunya buku yang memberitahu bahwa ini bahasa apa itu adalah buku terjemahan. Makanya Quran itu aslinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita pergi ke toko buku, ya, misalnya di toko buku itu dituliskan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa perlu dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya bukan bahasa Indonesia. Coba Anda beli koran Sindo, baca. Adakah koran Sindo itu bicara koran ini ditulis bahasa Indonesia? Ya kagak ada. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan dalam bahasa apa buku itu ditulis. Nah, orang yang memberitahu, tulisan yang memberitahu bahwa buku ini ditulis dalam bahasa ini adalah buku terjemahan. Makanya Al-Quran itu adalah buku terjemahan karena tadinya bukan bahasa Arab. Meninggal dunia Gus Wafi. Silakan. Jawab. Panas dia. Udah merah raut wajahnya, saudara-saudara. Sudah geleng-geleng kepala dia. Nah, ini waktu saya. Geleng-geleng kepala dia, saudara-saudara. Gimana? Boleh jawab nggak nih saya nih? Nyata bahwa Quran kitab terjemahan, Jadi saudara-saudara. boleh jawab nggak saya ini? Silakan.
Quran kitab terjemahan ya. Silakan. Tewas tewas sekarang dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dia fokus ke Al-Quran seperti Kitab biasa. terjemahan Ya, ternyata. seperti biasa, tidak ada satupun yang dijawab pakai data, padahal dia yang nantang. Wapi dia panik yang tuh, lihat tuh menentukan komentarnya tuh. temanya. Wapi panik Ya. katanya. Nggak ada dijawab. Nggak disentuh. Santai. Pertanyaan kamu itu ini, Gis. Pertanyaan Ya kamu. silakan dijawab. Iya, santai dulu. Saya Quran mau kitab bersukaria terjemahan. Silakan. Saya mau bersukaria dulu bahwa pertanyaan saya dengan tantangan Edis, temanya ditentukan Edis, jamnya ditentukan Edis, gak bisa jawab dia, saudara. Gak ada data, hanya mengatakan etimologi, terminologi, tapi gak ada data di dalam Bible. Ini Al-Quran ini ya. Saya tunjukkan kehebatan Al-Quran. Gak usah ayat, gak usah hadis, gak usah tafsir ulama, gak usah. Saya sudah berjanji tadi, tidak akan pakai tafsir ulama, saya tidak akan pakai hadis, cukup Al-Quran yang akan menjawab pertanyaan Edis. Curhat. Dia curhat, saudara-saudara, curhat. Ini ya, ini kehebatan Quran ini, guys. Ini kehebatan Quran, guys ya. Yang dimiliki oleh Bible. Nih, surah Ali Imran ayat 7. Surah Ali Imran ya ayat 7 ya. Kata Mas Edis, di dalam surah Yusuf ayat 2, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar kalian paham. Siapa yang paham? Berarti orang yang paham bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab akan paham Al-Quran. Dan setinggi dia kekuatan memahami bahasa Arab, maka setinggi itu pula dia memahami Al-Quran. Dan itu tertera dalam Ali Imran ayat 7, guys. Ini ya, saya artikan satu persatu. Huwallazi, dialah Allah, anzala yang menurunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitaba al-Quran. Minhu, yang ada di dalam Al-Quran itu ayatun muhkamat, ayat-ayat yang disebut muhkamat. Hunna, ayat muhkamat itu ummul kitab, menjadi induk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain selain muhkamat disebut dengan mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, dia ingin mencari fitnah kepada Al-Quran, wa batigha ta'wili, dan mencari ta'wil Al-Quran. Maka orang-orang seperti Edis sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan, dia akan mengorek-ngorek ayat mutasyabihat sebagai fitnah kepada mereka. Gimana? Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu takwilnya. Tidak ada yang kecuali tahu. Allah. Tunggu dulu, kok kepanasan Ya kan? sih? Santai. Makasih Bang Daniel. Wa Makasih ma Bang. ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwil Al-Quran itu illallah, kecuali Allah. Jangan dipotong. Tidak ayatnya. ada yang mengerti Jangan takwilnya. dipotong ayatnya, Dis. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya jedar mendalam ilmunya apa? di kebenaran. Jadi yang tahu takwil ayat mutasyabihat adalah Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ingat, di sini ada wawu. Wawunya ini namanya wawu atof, artinya dan, ya. Wawu ini dan. Yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat adalah Allah dan warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Orang yang mendalam ilmunya apa? Mendalam ilmunya. Tunggu dulu, kok dipotong-potong terus sih? Kepanasan masih di sini. Ya, Allah dan yang mendalam ilmunya tahu terhadap takwil mutasyabihat. Ini saya jawab hanya pakai Quran. Makanya ketika kasus Alif Lam Mim misalnya, Alif Lam Mim ayatnya apa? Orang-orang yang mendalam ilmunya tahu maknanya. Ini ya, nih. Siapa? Ibnu Abbas, orang yang ahli tafsir Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Ini ya, fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha an Ibnu Abbas fi qoulihi Alif Lam Mim. Apa artinya? Anallahu a'lam, aku Allah yang paling tahu. Terjawab oleh Al-Quran. Orang-orang yang tahu ilmunya lah. Mas Edis tadi saya tanyakan tentang Taurat Tuhan, baru satu pertanyaan, guys. Ya, dia tidak bisa jawab dengan Bible. Coba Mas Edis jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Saya sudah mau berbaik hati ya. Pertanyaan kamu sudah saya jawab pakai Quran. Panas. Sekarang pertanyaan saya pakai Bible. Panas, Coba pakai saudara, Bible pertanyaan saudara. saya. Coba, Baik. mampu nggak dia? Kita jawab ya teman-teman ya. Baik. Ya, jawab pakai Bible ya. Baik ya. Jadi Gus Wafi, Jawab jelas pakai sekali. Bible. Ya. Jelas sekali tadi surat Jawab Yusuf pakai bicara Bible apa? ya. Ini saya bicara kok panas nih. Loh, dari tadi Apakah saya boleh bicara? Apakah saya Ayo, boleh pakai bicara? Bible. Pertanyaan saya pakai Bible. Panas dia teman-teman. Waduh. Gus Wafi panas teman-teman. Lihat wajahnya teman-teman panas. Jawab. Boleh saya jawab? Boleh? Ya, lanjut. Baik. Lanjut. Jadi
fungsi Al-Quran dibuat bahasa Arab biar ngapa? Tadinya kan Quran kan terjemahan. Tadinya dia itu bahasanya itu bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, ya, dari buku-buku Injil atau buku-buku Taurat, buku-bukunya orang Kristen dan buku-bukunya orang Yahudi. Nah, karena buku-buku Yahudi dan Kristen bukan bahasa Arab, lalu turunlah ini. Lalu adalah surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu dalam bahasa Arab, karena sebelumnya bukan bahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Nah, ternyata sekarang apakah umat muslim memahaminya? Tidak juga, teman-teman. Inilah tadi tipu muslihatnya, teman-teman. Nih, saya tampilkan ya. Ini tipu muslihatnya si Wafi nih. Nih, lihat nih. Nih. Pertanyaan saya mana? Ini waktu saya, Gus Wafi. Saudara-saudara, lihat nih. Nih, perhatikan. Loh, nih. kok pakai terjemahan katanya Al-Quran? Sebentar. Padahal, perhatikan nih. Padahal tidak ada. Perhatikan ini, tidak ada nih. Quran bilang tujuan Quran dibuat bahasa Arab biar kamu paham. Tapi Quran yang sama bilang tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Perhatikan, kecuali Allah. Apakah ini gabung dengan yang Enggak, ini enggak gabung. Kecuali Allah, ini titik. Terjemahan, guys. Titik, saudara-saudara. Nih, perhatikan. Ini tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Ini ada titiknya. Baru ini. Dan orang-orang, perhatikan nih. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu berkata. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya ini nggak nempel sama orang-orang yang, ya siapa yang tahu. Tadi kan Gus Wapi bilang, yang tahu itu adalah Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Bukan gitu bacanya. Aduh, bacanya begini. Dan ya tidak ada seorang pun yang mengerti artinya kecuali Allah. Titik. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Nggak dibilang mereka di sini memahami. Gimana sih Gus Wapi ini? Anda ingin menyesatkan umat saja kalau begitu caranya. Jadi begini bunyi ayatnya itu. Tidak ada yang mengerti takwil. Takwil itu makna atau arti. Tidak ada orang yang mengerti maknanya kecuali Allah. Titik. Bukan kecuali Allah dan orang yang beriman, enggak. Tidak ada orang yang mengerti takwilnya atau artinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak tahu artinya, tapi mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Imani saja. Imani saja. Gus Wapi, wah, lihat nih wajahnya nih. Wajahnya sudah berubah nih. Dia bicara terus nih. Udah waktunya saya dia bicara terus nih. Padahal waktunya saya, saudara-saudara. Pertanyaan saya mana? Babak belur Gus Wapi ini. Habis ini pulang dia ngadu sama mama. Persis kayak temen saya dulu waktu main bola masih anak-anak ya. Dia kalah manggil mamanya. Kabar pertanyaan saya mana, Edis? Ini waktu siapa ini, saudara-saudara? Waktu siapa? Jadi begini Gus Wapi. Intinya begini. Masa Quran bilang dibuat bahasa Arab biar kamu paham, tapi Quran yang sama bilang kamu nggak paham artinya hanya Allah. Nanti saya kasih jawabannya. Kenapa bisa begitu? Di sesi kedua habis ini. Saya kasih tahu nanti kenapa bisa begitu. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Quran ini tadinya itu bukan bahasa Arab. Lalu ada orang namanya itu Zaid. Namanya itu Zaid bin Sabit yang disuruh Muhammad untuk mempelajari bahasa Ibrani. Nah, Zaid ini disuruh menerjemahkan kitab itu menjadi Al-Quran, tapi terjemahannya kacau balau. Makanya dibilang bahwa di dalam kitab itu ada ya ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti. Bilang aja terjemahannya kacau, yang nerjemahin belajar instan. Nanti saya tunjukkan, silakan. Pertanyaan saya gimana kabarnya, Dis? Tidak ada jawaban, dia menangis. Ayo silakan. Guys? Silakan waktunya. Merah dia. Wajah memerah, saudara-saudara. Kan sudah sepakat kita kan tadi Mas Edis ya. Kita sepakat. Jawabnya pakai Quran, bukan terjemahan. Apa itu? Pakai terjemah, katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Anda tidak pernah belajar yang namanya waw atof di dalam Al-Quran. Waw atof. Fal'atfu mutlaqon biwawin thumma fa hatta am auka fika sidqun wawafa. Waw atof. Dan yang tidak tahu takwilnya Allah dan
kecuali Allah dan warrasikhuna. Kok pakai terjemahan? Katanya harus Quran. Saya sudah nurut ya. Saya sudah mengikuti aturan Anda. Saya tidak akan pakai yang lain. Dan orang yang beriman berkata. Lah, tafsir saja tidak saya pakai, apalagi Gus Wapi, terjemahan. dan orang yang beriman berkata, kami beriman kepada kitab yang mutasabihat. Sama terjemahan, bro. Coba dibaca ayat selanjutnya. Selanjutnya apa? Pertanyaan saya, di awal sudah gak ada kabar ini, guys. Seperti biasanya saya kira. Dan dia menantang, ya. tidak Tunggu, ada waktu yang saya, mengerti waktu saya. takwilnya Kok panas, kecuali ini waktu saya, Allah. weh. Dan Weh, ini orang-orang waktu yang saya, beriman panas. berkata, kami beriman. Aduh, panas. Ngomong. Saya panas ya. Jadi sudah panas Mas Edi, sudah mulai motong-motong, guys. Lu, tadi Anda motong-motong kok, gimana? Ayo, silakan. Pakai alasan, guys. Coba Coba lihat, wajah ya. Wapi sudah kelihatan. Di awal kita sudah deal ya, tidak boleh menanyakan perkara sebelum dijawab pakai data. Saya dari tadi tidak mau Anda menjawab itu di selain Bible. Ternyata pertanyaan saya di awal gak ada datanya. Di pertanyaan saya sudah hilang ini, guys. Sudah hilang ini. Dia akan fokus sampai Quran terus. Coba ya, kita perhatikan nanti ya. Dia akan fokus Quran terus, teman-teman. Dia lupa sama pertanyaan saya, dia lupa sama janjinya barusan. Harus jawab pakai Bible dengan detail. Dia lupa dengan tema yang dia ajukan. Dia lupa dengan waktu yang dia ajukan sendiri, dia akan lupa itu. Saya hanya menjawab pakai Quran, bukan terjemahan, Dis. Katanya 13 tahun belajar Quran. Ayo, saya ajak Anda berpikir benar-benar menggunakan Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya yaquluna amanna. Mereka yaquluna itu menjadi sifat. Menjadi sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Sifat tentang orang-orang yang mendalam ilmunya, ketika dia menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia beriman kepada ayat itu. Apakah itu dia menjelaskan dia tidak tahu maknanya? Tidak. Dia justru dengan beriman dia tahu maknanya. Begitu maksudnya. Makanya di dalam sifat itu dalam ilmu nahwu shorof, ya. Falyu'tafi ta'rifi wat tankiri ma lima talakam rurbi qaumin kurama wa huwa ladza tahidi wat tadhkiri ausi wa huma kal fi'li fafuma qafau. Itu dalilnya sifat. Di dalam ilmu gramatikal Arab, dalilnya seperti itu. Yaquluna sebagai sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Dengan beriman berarti dia tahu maknanya. Karena tidak mungkin paham Al-Quran kalau gak beriman. Kalau gak mendalam ilmunya tidak mungkin tahu. Lalu apa penyebutan mendalam ilmu kalau dia gak tahu? Warrasikhun, mendalam ilmunya. Nah, saya sudah jawab pakai Quran. Sekarang mana pertanyaan saya, Mas Edis? Ini coba perhatikan teman-teman ya. Sampai akhir dia tidak akan. Terima kasih teman-teman gitnya, makasih teman-teman. Ya, dia tidak akan fokus kepada pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan itu, tidak mau jawab pakai Bible, tidak mau jawab. Padahal temanya dari dia loh. Temanya dari Mas Edis, tidak boleh menjawab di luar Bible. Ternyata dia mengatakan tadi, secara terminologi, secara etimologi, mana ada Bible terminologi, etimologi. Dia sudah pusing, saudara. Salah lawan Edis sekarang. Lawannya ketepatan orang yang paham bahasa asli Al-Quran lawan kamu, Dis. Ternyata Edis mengkanter jawaban saya pakai terjemahan. Aduh. Kok bisa loh? Saya sudah meninggikan level saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa tafsir, tanpa hadis, tanpa terjemahan. Benar-benar saya maknai murni pemikiran saya dengan mengetahui bahasa Arab dalam Al-Quran tersebut. Mana kabarnya Edis? Yang lucu itu Tuhannya setiap hari berbahasa Aramaik, tapi yang muncul kitab sucinya pakai bahasa Yunani. Itu lucu. Jadi bahasa Yunani pun itu sudah terjemahan, saudara. Ternyata Edis tidak bahas Yunani Ibrani sama sekali. Terjemahan semua. Kita tanggapi dia semua. Hehehe, Gus Wapi wajahnya sudah merah. Baik, kita hadapi, kita tanggapi. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen jujur, kalau orang Islam berkelit. Sekarang saya jawab, apakah Injil bahasa Yunani itu terjemahan? Saya jawab betul, karena Yesus berbahasa Arab. Orang Kristen jujur, tapi orang Islam berkelit. Coba ya, kalau kalian baca Ali Imran dan untuk ayat-ayat yang mutasabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang beriman. Bukan begitu bacanya. Nih bacanya kayak begini.
Ayat-ayat baca yang Arabnya, mutasyabihat baca Arabnya, itu coba baca Arabnya, tidak terjemahkan. seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Coba terjemahkan Allah Arabnya. dan orang-orang yang beriman berkata. terjemahkan Masih Arabnya, ada Dit. ayatnya. Arabnya. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, bukan orang-orang yang beriman itu Yes. mengerti takwilnya. Gimana? Pakai Baik, terjemahan nih. saya kasih tahu. Gini teman-teman. Sebenarnya maknain kalau kita mau perkataan, jujur-jujuran, coba maknain ini perkataan. waktu saya, Gus Wah. Waduh. Ini waktu saya nih. Gini, kenapa sih Anda perlu memberitahu sebuah buku itu bahasa apa? Coba, saya ajak kalian berpikir menerawang yang dalam. Ini khusus orang-orang ber-IQ tinggi. Anda baca koran, Sindo, koran apa, Jakarta Post, tidak ada di situ tulisannya begini. Ini ditulis pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Karena informasi itu nggak berguna. Tulisan itu sendiri menunjukkan dia ditulis bahasa apa. Nah, kenapa Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab kalau memang Quran bahasa Arab? Ini kan sama saja Anda pergi beli buku, beli koran Sindo, terus tulisannya begini, koran Sindo ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk apa? Informasi itu untuk apa? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Gini loh. Kalau Anda pergi ke toko buku, di situ ada tulisannya Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus ada diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya buku itu bukan bahasa Indonesia. Buku itu udah diterjemahkan. Contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena sudah diterjemahkan. Nah, begitu juga dengan Quran. Quran ini tadinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Islam paham. Tapi ternyata Quran yang sama bilang ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Karena apa? Saya kasih tahu jawabannya. Nih, saya kasih tahu jawabannya. Kenapa Quran nggak bisa dipahami? Nih, jawabannya ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103. Nih, lihat nih ya. An-Nahl 103 nih. Dan sesungguhnya Fokus kami ke Quran mengetahui. lagi, kan? Mereka berkata, sesungguhnya Fokus ke Quran Al-Quran lagi, itu guys. diajarkan Pertanyaan oleh saya manusia hilang, kepadanya, guys. kepada Muhammad. Nih, padahal Pertanyaan saya hilang, bahasa saudara. orang, nih, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Aduh, bahwa Muhammad belajar pertanyaan kepadanya saya bahasa hilang. ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Nah, apakah Quran betul bahasa Arab yang terang? Nih, Aduh. kita tunjukkan bahwa Quran bukan bahasa Arab yang terang. Nih, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam kurung rokim itu. Apa ini? Apa ini? Rokim itu. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim? Nih, Anda kalau lihat ini di buku tafsir, apa arti rokim? Anda akan melihat segudang tafsir. Orang Islam bingung apa itu rokim. Makanya ayat ini tidak diterjemahkan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Mendiami gua dan rokim, apa maksudnya? Nah, ayat ini termasuk mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali ngarang bebas. Coba ya, kalau kalian nggak percaya, nanti kalian buka itu. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang rokim itu nama lembah. Ada yang bilang rokim itu batu bertulis. Jadi sebenarnya begini loh teman-teman. Dulu ada seseorang namanya Zaid bin Sabit. Ini disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani. Maksudnya menerjemahkan bahasa itu jadi kitab suci yang sekarang dipercayai orang Islam. Tapi sayangnya di dalam Quran terdapat bahasa-bahasa asing. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Mantap ini. Nangis Gus Wapi ini. Silakan Gus. Ini saya sudah mengatakan teman-teman. Pertanyaan saya hilang kan di awal kan? Hilang. Curhat Kan dia. Ingat ya, kelemahan Mas Edis itu kitabnya sendiri. Ini waktu saya ya, Saya tadi tidak motong loh waktu kamu. Ini pertanyaan saya yang di awal hilang loh. Tadi Mas Edis mengakui kalau Yunani itu adalah terjemahan. Oh, Dia jelas. sudah mengakui.
Jelas. Dan bahasa Nabi Isa Aramaik atau Bahasa Ibrani. Yesus, bukan bahasa Isa. Isa itu orang Arab. Dulu, Ya. kok dipotong-potong sih? Duh, tadi Kok kan kepanasan ente juga kok banget boleh saya ngomong motong-motong, saudara. Aduh, kepanasan guys. Ya kan? Santai Mas Edi, santai dulu. Nah, tadi Mas Edis mengakui kalau bahasa Yesus itu Ibrani atau Aramaik. Jadi Yunani itu ada terjemahan. Ini pertanyaan saya kedua yang akan hilang, guys. Pertanyaan saya kedua yang akan hilang ya, yang nggak akan dibahas oleh Mas Edis. Mana Injil asli dengan bahasa Yesus? Saya minta. Ada Pesita. Iya, tunjukkan kepada saya yang Mana Pesita? asli berbahasa Aramaik. Oh, ada, namanya Pesita. Ya, yang berbahasa Aramaik. Pesita itu abad keberapa itu? Pesita itu abad keberapa, guys? Ini pertanyaan saya yang kedua yang akan hilang ini, guys ya. Tunjukkan kepada saya Injil Yesus ya. Pesita itu abad kelima. Jauh kali. Lebih dulu Yohanes berarti yang berbahasa Yunani. Pesita itu abad kelima. Kalah sama Vatikanus, kalah sama Sinaiticus yang abad ke lebih 4, abad ketiga, yang sudah berbahasa Yunani, saudara. Ini pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Ya, pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Tunjukkan kepada saya Bible asli, perjanjian baru asli dengan menggunakan bahasa Yesus sehari-hari. Ada namanya Pesita. Ya. Pesita itu abad kelima itu. Itu baru muncul di abad kelima. Katanya Injil dengan berbahasa Yesus. Namanya Pesita gimana? Jangan dipotong. Kamu kok kemana? Sansi. Santai Mas Edi, santai. Saya akan mengatakan, ini pertanyaan saya yang akan hilang. Pesita itu guys, abad kelima. Bayangkan, 5 abad setelah Yesus mati, baru muncul namanya Pesita. Itu siapa yang nulis itu? Gak jelas. Ya gak jelas yang nulis itu siapa. Udah panas dia, Lebih saudara-saudara. tua ya, lebih tua Vatikanus, lebih Tidak tua dijawab Sinaiticus. Qur'annya, Wah, saudara-saudara. Tadi sudah berbaik hati ya, saya sudah berbaik hati tadi menjawab surah Ali Imran ayat ke-7 murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Saya murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Ternyata Mas Edis pakai Google bahasa Indonesia lagi. Bayangkan, gak malu sama umatnya. Saya sudah siap-siap menggunakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang asli, original teks yang asli saya terjemahkan per kata. Ternyata dibantah pakai terjemahan, guys. Bayangkan, pertanyaan saya di awal, Taurat Tuhan sempurna gak dijawab. Jawabnya Mas Edi di sini ya di awal ya. Ini kan terminologi, ini kan etimologi. Mana Bible ada terminologi, ada etimologi? Gak dijawab, data di Biblenya gak ada. Pertanyaan saya kedua, mana Injil asli Yesus yang berbahasa sesuai dengan setiap harinya Yesus berbicara. Jangan Pesita abad kelima, jauh lebih tua Vatikanus, jauh lebih tua Sinaiticus, jauh lebih tua. Jadi, kok Pesita sih, masa ilmunya Mas Edis cuma segitu dalam sejarah Nangis kekristenan? Gus Wapi, saudara. Sampai detik-detik terakhir ternyata pertanyaan saya dipotong, saudara, oleh Mas Edis. Dia sudah bingung mau menunjukkan apa setelah ini. Setelah saya bertanya Injil Yesus sebelum datangnya Vatikanus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Sinaiticus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Pesita, mana Injil Yesus? Sesuai dengan, karena Anda tadi mengakui Yunani itu adalah terjemahan. Sedangkan kodeks yang tua yang sekarang ditemukan adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Sebelum itu mana bahasanya yang murni? Ayo tunjukkan kepada saya. Pesita itu apa? Pesita abad kelima kok ditunjukkan ke saya gitu loh. Ayo Mas Edis dijawab. Baik, kita tanggapi lagi ya teman-teman ya. Kita tanggapi lagi. Karena banyak muslim yang masih bangun sampai sekarang ya. Karena jamnya berganti dari siang menjadi malam, saudara-saudara. Malam beraktivitas, siang tidur, saudara. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, di mana ada Injil berbahasa Yesus? Ada Injil berbahasa Arab, namanya Injilnya Pesita. Yesus. Wah, Injil Yesus. tuh, saya udah ngomong nih, panik nih. Kalem dong, jangan panik, jangan grogi begitu lah. Santai aja, santai, kalem. Saya tahu. Anda sudah mulai panik dan gemetaran. Santai, slow. Ya. Di mana Injil berbahasa Aram? Ada, klik aja di Google itu namanya Pesita, itu berbahasa Aram.
ya kan? Wah, Nah, Pita. tapi poinnya apa sih? Poinnya begini, kalau orang Kristen tuh jujur ya, bahwasanya Yesus ketika itu berbicara dengan murid-murid dalam bahasa apa? Bahasa Aram. Lah terus kok Injil bahasa Yunani? Ya memang udah diterjemahkan karena Injil itu diberitakan ke Sebelum bangsa diterjemahkan asing, mana bangsa Injilnya? luar. Sebelum Saya lagi diterjemahkan ngomong ini Injilnya mana? panik. 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 Jadi begini teman-teman ya. Pertama-tama yang saya bilang begini. Kenapa sih Al-Quran perlu ngasih tahu Quran itu bahasa Arab? Untuk apa Quran ngasih tahu itu? Makanya secara logis buku yang memberitahu dia bahasa. Coba pernah nggak teman-teman baca Injil atau baca? Oh saya lagi ngomong dia ngomong terus. Nanti dia ngomong saya ngomong terus nanti. Iya dia karena dia ngomong terus. Nanti waktu dia ngomong saya akan ngomong terus. Gini. Apakah pernah kalian ketika membaca Injil pernah kalian bilang gini? Injil ini ditulis bahasa Yunani pernah nggak? Nggak pernah. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan kepada pembaca tulisan itu berbahasa apa. Kalau teman-teman nggak paham juga, pergi beli koran, namanya koran Sindo. Mana? Pernah nggak koran Sindo itu bilang koran ini ditulis pakai bahasa Indonesia? Nggak perlu dia bilang begitu. Karena apa? Karena tulisan itu sudah menjelaskan dia itu ditulis pakai bahasa apa. Sama seperti Wafi nggak perlu ngomong saya ini laki-laki, nggak perlu ngomong. Karena apa? Karena dari lihat mukanya, penampilannya, orang sudah tahu Anda laki-laki. Kenapa Quran perlu ngomong, perlu pengumuman? Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Tolong dong percaya dong bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Percayalah kalian bahwa Quran ini bahasa Arab yang nyata. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang waras otaknya tahu bahwa Quran itu bahasa Arab yang kacau balau. Jadi makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103 di situ ada tuduhan. Ini Muhammad ini tiada lain belajar dari orang ajam, orang asing. Gitu loh. Jadi Muhammad ini sering bergaul dengan orang ajam. Di mana itu dicatat? Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Nah, ketika Muhammad bergaul dengan orang ajam ini mengajari Muhammad Injil, tapi Injil bukan bahasa Arab. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab, tapi hasilnya kacau balau. Persis kayak orang bule tinggal di Bali ngomong bahasa Indonesia, bahasanya belepotan. Makanya orang sudah tahu, ini Quran ini bukan bahasa Arab yang jelas. Makanya Quran ngomong, nah biar umat tidak murtad, biar mereka tidak murtad bahwa Quran memang bahasanya kacau, dibikinlah surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa isinya surat Ali Imran ayat yang ke-7? Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Nggak ada yang mengerti maknanya, karena mereka tahu bahwa memang maknanya nggak jelas. Begitu Gus Wapi. Makanya kenapa sih Al-Quran perlu bikin ada ayat-ayat yang nggak jelas? Coba, untuk apa dibikin ayat-ayat yang nggak jelas itu? Sebenarnya itu ketidaksengajaan. Jadi para penerjemah Al-Quran, para pengarang Al-Quran ini, ketika hasil terjemahannya kacau balau, mereka mendapati umat itu hampir murtad. Makanya dikaranglah ayat. Ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 tadi. Apa arti rokim? Wajahnya sudah nampak ini. Karena gue di framing. Sialan nih gue masuk sini, bunuh diri gue. Tapi tenang saja Gus Wapi, banyak pendukungmu. Kamu banyak sekali dapat koin. Gak apa-apa. Lanjut. Silakan. Tadi saya kamu lebih hargai daripada Juma. Juma dapat koin itu percuma. Kalau Wafi boleh. Silakan. Inilah Mas Edis. Jadi tadi kan saya minta Injil Yesus yang asli sebelum diterjemah Yunani. Kalau sampean pakai Pesita, ya Pesita itu kan ada di abad ke-5. Dan ini saya tunjukkan datanya Mas Edis ya. Saya tuh kalau ngomong pakai data terus Mas Edis. Ini ya. Jadi memang terbukti. Nah, Pesita ini berasal dari abad ke-5 Masehi. Manuskrip Pesita ya
di bawah ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Siapakah yang membuatnya, yang membuat Pesita ini? Yang membuat adalah Evangelion de Map Herse atau Old Syriac. Dia yang membuat Pesita. Manuskripnya ditemukan abad ke-6. Ini manuskripnya. Pesita ini ya adalah terjemahan dari Yunani, bro. Ini Saya sudah setuju. terjemahan double. Saya Jadi, setuju. iya, makanya saya kan mintanya itu, Mas Edis. Jadi ini dari Yunani diterjemah ke Pesita ini, ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Aramaik ini. Jadi lebih dulu yang Yunani, baru Lebih dulu yang diterjemah Yunani? lagi. Saya setuju Ya, lebih dulu yang Yunani. Iya, tunggu dulu. Ya, jadi setelah diterjemah Yunani, diterjemah lagi menjadi bahasa yang ada di dalam Pesita, yaitu Aramaik. Tadi kan Ini Anda minta Injil yang Yang berbahasa sebelum- Aram ya Pesita. yang asli, yang sebelum adanya Pesita yang itu Yunani. asli juga. Siapa bilang bukan asli? Itu terjemahan, Mas Edis. Itu diterjemah dari Yunani. Katanya Ayo, minta ya. Injil berbahasa Aram. Mas Edis, pertanyaan saya, permintaan saya itu, saya itu nggak buta masalah sejarah Anda gitu loh. Saya tuh tahu Pesita gitu. Saya tuh tahu Pesita. Terus? Sehingga gini, Mas Edis, tolong dengarkan dulu saya ya. Saya minta Udah lemes gitu dia. sebelum Padahal dapat koin diterjemah- banyak lemes. Silakan. Sebelum diterjemah ke Yunani, mana Injil Yesus itu? Yang Sebelum dengan diterjemah bahasa ke Yunani? setiap harinya. Ya, dengan bahasa setiap harinya Yesus. Harusnya pertanyaannya bukan Manuskrip. begitu. Terjemahan Ya, tertua itu tunggu dulu, apa santai. gitu? Ini 2 menit milik saya, santai. Silakan. Gitu loh, santai. Jadi Silakan. Pesita ini adalah terjemahan double dari Yunani diterjemah lagi menjadi Aramaik. Nah, sebelum diterjemah Yunani itu mana? Ya nggak ada karena yang paling tua terjemahan Yunani. Ada, saudara. Ya memang nggak ada. Nggak Masalahnya ada. apa? So what? Aduh, gak ada. So what? Gak Langsung? ada ternyata, saudara ya. Dia sudah mengakui tidak ada, lalu mengorek-ngorek Al-Quran, padahal kitab sucinya aja tidak jelas. Munculnya berarti pertama kali itu sudah berbentuk terjemahan, gak ada yang asli. Baik. Kitab Mas Edis gak ada yang asli ternyata, saudara, gak ada. Aduh, berarti ngarang semuanya itu. Ngapain kita diskusi kalau kitabnya Mau aja lari. nanti ngarang itu? Pencet tombol Gitu lari. loh. Bukan. Karena Hehehe, pertanyaan mau Anda, pencet tombol ya, lari. pertanyaan Anda itu sudah saya jawab secara asli teks bahasa Arab Al-Quran. Bayangkan. Ya, saya tidak lari ke tafsir. Sesuai kesepakatan. Saya tidak lari ke hadis. Sesuai kesepakatan. Saya menjawab dengan Arabnya. Dan ternyata Anda membantah saya. Pakai apa? Pakai terjemahan. Bayangkan. Level nggak kira-kira? Saya memaknai satu persatu kata-katanya. Dibales pakai Google terjemahan, bro. Level nggak ini kira-kira? Antara apa yang saya jawab dengan bantahannya kan nggak level, bro. Pertanyaan saya yang di awal hilang. Pertanyaan saya yang kedua ternyata nggak ada jawabannya. Kitab Mas Edis yang asli nggak ada. Asli nggak ada. Begitu. Asli Coba nggak ada. tirulah Al-Quran. Tirulah Al-Quran. Dari awal munculnya sampai sekarang nggak gonta-ganti bahasa. Nggak gonta-ganti bahasa. Asli menggunakan bahasa Bahasa Arab. Indonesia ada, Quran bahasa Edis. Indonesia gimana? Lah, itu terjemahan. Ya memang Yang terjemahan, Arabnya nggak hilang, gimana? bro. Masalahnya Arabnya terjemahan nggak apa? hilang, bro. Itulah ya, Mas Di Edis mana ini ya. masalahnya terjemahan tuh di mana Pada permasalahannya? malam ini Mas Edis mengakui kitab aslinya Mas Edis sudah hilang, sudah terjemahan. Sedangkan Al-Quran Allah jaga Makasih, itu terus makasih dengan Bang, menggunakan Siratul bahasa Mustaqim, Arab. makasih Bang. Allah jaga dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kepanasan, saudara, tewas. Baik, Mas kita Edis. tanggapi ya teman-teman ya. Tewas Mas Edis sekarang. Baik, saya tanggapi nih sekarang Gus Wapi ya, kita tanggapi. Walaupun dia sudah mulai performanya sudah mulai turun. Tadi kan udah babak belur dia di channelnya. Waduh. Gini Gus Wapi, sekarang Anda itu yang Anda pertanyakan tuh apa? Kalau terjemahan, Yesus kan berbicara berbahasa Aram. Sementara Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Masa mau pakai bahasa Aram? Ada-ada aja. Orang mau datang ke Indonesia memberitakan tentang Muhammad, ya harus pakai bahasa orang lokal. Bahwa dulu Muhammad pernah begini, pernah begitu, ya pakai bahasa orang lokal. Sama seperti Injil ketika diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, pakai bahasa internasional saat itu, yaitu bahasa Yunani. Gimana masalahnya apa? Yang jadi masalah tuh begini, Anda menuduh Injil harusnya nggak boleh bahasa Yunani. Itu masalahnya, tapi Quran Anda nyolong istilah Injil dari bahasa Yunani.
Sekarang begini. Memang Yerusalem Sekarang saya bahasa tanya. lokalnya Yunani gitu. Sekarang saya tanya, Injil kata dasarnya dari mana? Coba. Apa kata bahasa dasar Injil? lokalnya Yerusalem Yunani. Tidak berani menjawab ya. Bahasa Coba. lokalnya Yerusalem Injil Yunani, bahasa guys. Arab itu dari mana asal usulnya? Ayo dijawab. Dijawab dulu Gus Bahasa Wafi. Ayo. lokalnya Yerusalem itu Yunani, Yuk. Ibrani atau Aramaik? Injil di dalam Al-Qur'an itu, Ayo. munculkan Injil berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Itu bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Bahasa tidak lokalnya berani Yerusalem menjawab. mana? Loh, nanti itu akan Kena dia langsung kena martil. Mudah itu, Mas Adis. Mudah. Loh, Injil Mudah bahasa banget. Arab itu bahasa apa? Dari bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Ayo, tidak 3 menit. berani Waktu Anda. menjawab. 3 menit Coba. mau dikasih ke saya. Yes, Mau nggak apa-apa. dikasih ke saya. Injil bahasa apa? Oke, ini ya. Al-Injil adalah bahasa Arab. Ya. Ini Dari ya. mana asal usulnya? Setelah ini 5 menitnya berarti milik saya ya. Nggak apa-apa. Berarti Dari bahasa apa itu? 3 menit milik saya ya. Nah, Gimana? bukan, saya tanya dari bahasa apa Injil itu? Bahasa Arab setelah ini saya jawab. Iya, asal usulnya Saya dari jawab mana? setelah ini pertanyaan Anda. Kata dasarnya apa? Selesaikan dulu 2 menit Anda, lalu 5 menit saya menjawab. Ayo, kalau Jadi itu bahasa Arab, apa? kata dasarnya apa? Dari kata an-najlu. Loh, saya ada data, Bro. Apa Wah, artinya? Gimana sih? Apa artinya? Loh, mau kasih Silakan. dikasih ke saya. Silakan. Oke. Ini ya. Ini saya ada datanya, Bro. Ah, kamu. Dikira saya nggak punya data gitu. Ayo, silakan. Nah, nih. Nih ya, ini yang juga dipakai Christian Prince ya, kamus bahasa Arab ini ya. Al-Ma'ani, kamus Al-Ma'ani, bahasa Arab. Saya tidak ngarang ini ya. Nih, Al-Injil, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Isa putra Maryam alaihi wassalam. Wahwa minan najli, diambil dari kata an-najlu. Apa artinya? Wahwa al-aslu. Al-aslu adalah pokok, akar. Sebentar. Aslu. Masa Angela jadi aslu? Aslun li ulumin wa hikamin. Pokok dari asal dari beberapa ilmu dan beberapa hukum. Wah, ada. Kata dasarnya apa? Ada di kamus Kata dasarnya apa tadi? Oh, Diar, selamat datang di kebenaran. Mereka ingin berbohong, Waduh, saudara-saudara. ayo. Arti kata dasarnya apa? Dikira saya tidak bisa jawab seperti itu. Wah. Hah? Dor. Baik, selamat datang nih di saya kebenaran. tampilkan. Kalau data kayak begini, data apa ini nih? Kamus ini kamus. Sebentar, ini waktu saya ini saudara-saudara, lihat nih. Loh, katanya disuruh Lihat. jawab. Lihat Katanya nih. tadi saya disuruh jawab. Dalam bahasa Yunani, perhatikan. Loh, di dalam Wikipedia, saudara. Di dengar. Wikipedia. Dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Wikipedia. Yang berarti kabar baik atau berita kesukaan, ya kan? Jadi Injil itu kata dasarnya bahasa Yunani dari Evangelion dalam bahasa Arab. Memangnya Isa berbahasa Arab? Saya tanya, Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Isa berbahasa apa? Ini dia. Duh, Pakai meninggal Wikipedia. dunia. Isa berbahasa apa? Aduh, sudah hampir selesai waktu kamu. Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Wajahnya sudah merah. Merah. Gimana ini? Ayo Isa berbahasa apa? Katanya tadi saya tidak boleh jawab. Gimana sih? Tidak menjawab dia. Jadi teman-teman, kalau mereka ini teman-teman, Ayo, sudah memang waktunya ada saya. ilmu Kamu yang habis disebut waktunya. takiyah. Aman, sudah Takiyah. habis waktunya. Mereka akan Loh. menerapkan takiyah itu. Nah, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan. Ayo saya. Ini ya. Ini kan. Pertanyaan saya hilang, guys, yang di awal, guys. Coba Injil dari bahasa apa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman, istilah Injil yang dibawa oleh Mas Edis dengan arti kabar gembira, Evangelion dalam bahasa Yunani, itu hasil nyolong. Tolong. Hasil nyolong ini saya kasih Ya udah, bahasa datanya apa? ya. Saya kasih datanya ya. Nih, tar. Hasil nyolong, saudara. Ini ya, saya kasih datanya ya. Tar. Nih. Ini bukan data dari Islam ya. Kamu kan pakai Wikipedia tadi kan? Pakai Wikipedia, Bro.
Saya pakai kamus bahasa Arab, dia pakai Wikipedia. Bayangkan, datanya aja sudah lebih kredibel saya daripada dia. Ini ya, ini datanya dari bibleprojects.com. Bibleprojects.com. Apa arti kata Injil? Apa arti kata Injil? Tewas kau sekarang. Ini ya, pengumuman ulang tahun dari sumber sejarah yang disebut kalender Prince. Itu adalah pengumuman kerajaan lama dari Kaisar Romawi Agustus Kaisar dan menggunakan kata Yunani untuk Injil Evangelion yang berarti kabar baik. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ternyata Kaisar Romawi Agustus yang mencetuskan istilah Injil disebut dengan Evangelion, kabar baik. Diar, nyonteknya ke agama Romawi, guys. Ke Yunani. Ini data dari mana? Dari mana kata Injil ini yang bermakna Evangelion, kabar baik? Dari bibleproject.com. Dar, selamat datang di kebenaran, saudaraku. Sedangkan jawaban saya tadi ini ya, menggunakan kamus Al-Ma'ani. Ini ya, kamus Al-Ma'ani, bro. Keren ini. Nih, bukan Wikipedia. Kamus Al-Ma'ani bahasa Arab. Apa kata Injil? Nih ya, Injil. Tunggu. Mana tadi? Mustalahat, istilah Injil. Loh, mana tadi wes? Kok malah hilang? Meninggal. Hilang, guys. Meninggal Gara-gara dunia. Edis Wah, hilang. udah mulai panik. Panik. Hai. Panik. Aman. Nih. Aman ya. Injil, mustalahat, Alkitab, istilah Injil ya, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kosakatanya dari kosakata apa? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Diambil dari kata apa? Kata Nun jim lam wa huwa minan najli. Dari Najli. apa Dari kata artinya? najli. Najlu. Apa najlu itu artinya? Wa huwa al-aslu, akar, pokok. Apa? Mana? Di mana? Coba terjemahkan pakai Google Translate. Najlu, akar. Tunggu dulu, santai Akar. dulu bro, jangan kepanasan bro. Akar gingseng. Jangan kepanasan bro, jangan kepanasan. Ya, kepanasan kamu. Masa akar? Ini ya. Akar gingseng. Al-Injil aslun li ulumin ini. Saya terjemahkan ya ini ya. Al-Injil aslun li ulumin wa hikamin. Nah, klik salin. Kita jadikan. Najlu tadi lo, najlu itu apa? Najlu. Ya ini tunggu dulu, ini saya translate. Sabar napa sih? Akar tunggal. Akar tunggal. Iya, punya data guys. Nah, Ini al-injil, aslun kan artinya kan? Aslun kan sumber, akar kan? asal itu sumber. Najlu tadi itu apa? Tunggu dulu, santai dulu bro, kok kepanasan sih? Santai lah. Najlu tadi itu loh, najlu itu apa? Waduh, kepanasan, Najlu. Ini loh. Sumber ilmu. Isa sudah berubah jadi orang Arab, sudah. Biar selamat datang di kebenaran. Kalau asal itu akar. memaknai Injil. Najlu tadi kok. Najlu tadi loh. Apa najlu tadi? Ini waktu saya bro, santai bro. Ini sudah habis waktu nangis, saya. Gus Wafi. Ya udahlah kita kasih daripada dia nangis. Ayo. Injil ya, Injil kalau kamu bermaknai ini Evangelion yang berarti kabar baik, kamu niru siapa? Romawi. Kaisar Agustus ini bro, Kaisar Baik. Agustus Sudah waktu saya nih. Evangelion yang berarti kabar baik. Aduh, Nih. nyontek di abad ke-9 Nih lihat bro. nih, kalau saya langsung pakai Ayo. data nih. Saya balikkan kamera saya ya, lihat nih. Ayo. Lihat ya. Di dalam Waduh. Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 nih. Tandingnya dulu. Oke, baik nih. Di situ mereka memberitakan Injil. Ini TB. Oke? Di dalam terjemahan yang lain nih. Di sana pula mereka itu memberitakan kabar kesukaan. Berita gembira. Apa itu terjemahan itu? Waktu saya. Kita cek bahasa Ibraninya ya, bahasa Yunaninya ya, lihat nih. Kita cek bahasa Yunaninya. Nih, lihat nih. Di sana mereka terjemahan. memberitakan, nih, ini bahasa Yunaninya langsung nih. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Evangelion. Mereka memberitakan Injil di dalam bahasa Greeknya langsung. Mereka memberitakan kabar baik. Kabar baik itu Evangelion, diterjemahkan Injil. Katanya kok terjemahan.
Sekarang Gus Kok Wapi kembali. terjemahan datanya Sekarang gitu saya loh? tanya Gus Wapi. Pakai original Apakah teks lah. apakah Musa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Aduh. Sebentar, saya tanya, Isa orang Arab bukan? Yuk, jawab. Dia ketakutan. meninggal. Dia ketakutan. Gus Wapi, ayo, apakah Isa orang Arab? Aduh, sudah habiskan 3 menit itu. Lari, saudara-saudara. Gak ada yang jawab. Isa orang Arab bukan? Aduh, pura-pura Lihat, bertanya. Muslim, lihat nih. Inilah Pertanyaan guru saya kalian. dijawab Ketika pakai data. ditanya, dia nggak mau jawab. Apakah Isa orang Arab? Saya pakai data, saudara. Pakai data. Saya tanya, apakah Isa orang Arab? Mana data dari Dia pertanyaan tidak mau saya? Jangan pakai jawab, dia Wikipedia. tidak Jangan mau pakai Wikipedia. menjawab. Inilah orang Islam, teman-teman. Ditanya Isa orang Arab, dia diam. Coba nih, apakah orang Islam sanggup menceritakan Di ini? sini. Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya pakai data dulu. Meninggal dunia, saudara-saudara. Apakah Isa orang Arab? Berat, saudara. Berat. Apakah Isa orang Arab? Mana datanya? Datanya mana? Ditanya apakah Isa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya, Dis. Ini waktu kamu, Dis. Ini Lihat, waktu kamu, bukan begitu waktu saya. beratnya pertanyaan ini. Ditanya Isa orang apa? Orang Islam memble. Apakah Isa orang Arab? Dia bertanya terus, guys. Dari Apakah tadi Isa saya orang Arab? jawab, dia bertanya terus loh. Ayo dijawab. Mana? Teman-teman upload, teman-teman upload ya. Teman-teman upload Pertanyaan videonya. kamu akan Gus saya Wapi jawab terdiam setelah ini. membisu. Nih. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Loh, kok malah nanya balik sih? Apakah Isa Pertanyaan orang saya Arab? Dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Memble. Isa itu bukan orang Arab. Bagaimana mungkin Injil kamu definisikan sesuai bahasa Arab? Coba logikanya dari mana? Apakah Isa orang Arab? Ayolah, datanya Nah. mana? Kok terus sih? Tanya terus sih. Dari tadi saya Isa bertanya bukan nggak ada orang Arab. yang dijawab. Isa diberikan Injil, lalu Injil diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Itu sama saja gini. Ada orang Batak, lahir di Samosir, dikasih nama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Lalu Luhut Binsar Panjaitan diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Jawa. Meninggal Mana datanya? dunia. Datanya mana? Cuma asumsi. Nama Luhut Binsar Cuma asumsi Panjaitan. yang bisa kamu tunjukkan. Luhut Data itu nggak ada. karena dia orang Waduh, Batak, harusnya asumsi, diterjemahkan guys. sesuai kaidah bahasa Batak. Nah, sekarang saya tanya, Isa itu orang mana? Aduh, ternyata cuma asumsi. Oh, Isa Pakai orang data mana? Baru ngomong. Datanya tunjukkan Oh. baru ngomong. Mana datanya ini? Begini teman-teman, karena Isa di dalam Al-Quran itu orang Arab tulen. Lawan saya dia. Isa itu orang Arab teman-teman. Makanya ketika Anda membaca Al-Quran, makanya di dalam Al-Quran itu Musa, Ibrahim, Isa, orang Arab semua. Makanya semua harus diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Makanya saya bilang, ini sama saja ada cerita Danau Toba dikasih nama Luhut Binsar, Mana datanya tapi diambil Cuma cerita itu ke ngarang-ngarang. Jawa, diterjemahkan Luhut Binsar sesuai kaidah bahasa Jawa. Udahlah, kalau cuma ngarang-ngarang saya juga Lari? bisa. Lari, Cuma lari, ngarang-ngarang saya bisa. meninggal dunia, saudara-saudara, lari. Kalau cuma ngarang-ngarang saya bisa ini. Hai, Siapa yang nggak bisa? Gus Wapi, lari, saudara. Nih ya, ini waktu saya. ya. Lari. Saya motong-motong waktu Anda. Wajah Anda yang berubah. Saya jawab ya. Wajah sudah berubah. Nih ya, kalau Ayo. kamu Apakah Isa orang Arab? tunggu dulu, santai dulu, Bro. Isa orang Arab, teman-teman. Musa juga orang Arab. Sehingga Taurat itu harus diterjemahkan menurut bahasa Arab. Nih ya. Ayo, Ya, jadi saya tuh kalau jawab data dulu saya tampilkan. apakah Isa orang Arab? Tunggu dulu, santai. Nih ya, ini dari Bible Projects yang tadi bahwa Injil dengan istilah Evangelion yang artinya kabar baik ternyata nyontek dari Kaisar Agustus Romawi, bayangkan. Makanya namanya saja yang diabadikan kan bukan Yosua, tapi Yesus, Yunani. Istilah Yunani kan nyontek kepada istilah para penyembah dewa. Dan kenapa Injil itu diartikan kabar baik, Evangelion? Dan karena hari kelahiran dewa Agustus adalah awal dari kabar baik
bagi dunia yang datang karena dia. Jediar. Gus Wapi, apakah Isa itu orang Baik Arab? tentang dewa, Tuhan kamu dewa Agustus apa Yesus? Ya, apakah Isa itu orang Arab? Dewa ternyata. Tunggu dulu. Tidak dijawab kan? Apakah Isa Ini itu waktu orang saya. Arab? Aduh, panas dia saudara, panas dia Loh, saudara. itu Dia penting. panas, saudara. Itu penting saudara-saudara, Iya. karena bagaimana mungkin Isa Ini. menerima Injil Tunggu dulu, diterjemahkan santai pakai dulu, bahasa santai Arab. dulu. Apakah Isa orang Arab? Ini waktu saya panas sekali sih. Panas sekali ini ya. Ini dari Oke lah Gus Next Wapi, Bible karena Gus Study. Wapi tidak mau menjawab Isa Nah, itu, ini bahkan Next pertanyaannya Bible ini Study. pertanyaan yang Next Bible paling Study. sederhana sekali Ini ya. teman-teman. Kelahiran Apakah Isa Agustus itu dan orang Yesus. Arab? Coba, nggak dijawab ini ya, saudara-saudara. Kelahiran Agustus dan Yesus. Kelahiran Agustus Ayo. dan Yesus. Apakah Isa itu Ternyata orang ada Arab? kemiripan kelahiran Agustus dan Yesus, guys. Lihat Ini ya. teman-teman. Ditanya Pengumuman apakah Isa kelahiran orang Yesus Arab, dalam mereka Injil meninggal Lukas dunia. ada hubungannya dengan kelahiran Kaisar Romawi. Pokoknya itu aja nanti saya tanya. Agustus. Saya dikasih waktu 5 menit, saya Dewa cuma nanya lagi, itu. saudara, dewa lagi. Ini Nanti teman-teman, bukan hanya kalian nanti rekam ya di waktu saya. Bagaimana Gus Wapi pengaturan Pimple ditanya Islam orang kronologis Arab apa bukan? Yuk. Penyebutan Agustus Nah, silakan. referensi paralelnya kepada para penguasa dalam 1.5 dan seterusnya hampir pasti memiliki kepentingan teologis kristologis. Wah, lahirnya Dewa Agustus dengan lahirnya Yesus saling berkaitan, saudara. Pertimbangan poin-poin perbandingan berikut antara Agustus dan Yesus, putra Tuhan. Sama-sama disebut putra Tuhan nih. Istilah putra Tuhan aja ini nyontek ternyata. Gaius Octavius adalah putra angkat dari pewaris Julius Caesar, atau Gaius Julius Caesar Octavianus setelah pendewaan Kaisar diakui sebagai dewa 1 Januari 42 sebelum Masehi. Octavianus secara efektif menjadi putra dewa. Status ini semakin kuat saat diproklamirkan sebagai kaisar. Bayangkan, Yesus putra Tuhan itu ternyata istilahnya nyontek kepada Kaisar Agustus, saudara. Bayangkan, aduh, jediar, kejang-kejang kamu sekarang. Kejang-kejang Mas Edis ya. Makanya mohon teman-teman ya, nangis sekarang Mas Edis teman-teman ya. Nangis sekarang. Ini bukan dari Islam ya. Dari The Bible. Apa ini ya? The Bible Study. Bayangkan, belajar Bible. Websitenya Bible Study, belajar Bible. Bayangkan. Waduh, ternyata Mas Edis. Ini ternyata ajaran Apakah Anda, Isa orang Mas Arab? Edis. Ya, ini ternyata ajaran Tanya aja, Edis. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Pasti Ajaran meninggal. Mas Edis. Apakah Isa orang Arab? Semuanya ini waktu saya. Oke, Waktu silakan. saya, Mas Edis. Teman-teman nanti siapkan rekaman ya. Siapkan rekaman dan viralkan. Bagaimana 5 menit Gus Wapi nggak jawab apakah Isa orang Arab? Yuk. Takut sekali dengan pertanyaan itu. Yuk. Aduh, ini ya. Katanya tadi Yesus sama Nabi Isa beda. Yesus orang Yerusalem. Tapi kenapa istilahnya Yesus? Kok Yunani? Kok niru Kaisar Agustus? Nabi Isa orang Yerusalem. Makanya namanya Isa. Yesus orang Yerusalem, bukan orang Arab. Tetapi kenapa kok jadi Sus? Yesus niru Kaisar Romawi dewa namanya, guys. Pakai Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Ini agama kok nyontek gitu. Oke, teman-teman siap-siap rekam ya. Teman-teman siap-siap rekam. Sudahlah, Rekam 5 menit dan pertanyaan viralkan saya 5 mana menit. kabarnya Gus ini? Wapi takut, bingung. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Bukan. Bukan. Orang mana Isa? Yerusalem. Oke, bahasanya apa? Aramaik. Oke, kenapa Anda menerjemahkan kitab Anda Yunani? segala istilah-istilah Yunani? yang bukan bahasa Arab berdasarkan bahasa Arab? Coba. Kenapa kitab Anda Yunani gitu? Fokus dulu Gus Wapi. Ayo. Pada dewa Yunani. Kenapa Isa yang bukan orang Arab Yerusalem, tetapi tapi bahasa kitabnya maknanya dewa Anda Yunani. terjemahkan, Anda artikan sesuai bahasa Arab? Coba. Tolong, ayo silakan. Aduh. Ternyata Yesus itu Meninggal. bahasa apa? Ya, Saya kasih Yesus contoh, itu saya kasih bahasa contoh. apa? Nih, Ya Yesus bahasa apa? namanya Luhut. Coba, saya tanya, Luhut Yesus Binsar bahasa apa? Panjaitan. Misal Aduh, nih. gak bisa jawab dia. Kalau Luhut Binsar Panjaitan itu orang Samosir, berbahasa Batak,
Logiskah? Ternyata. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, bahasa dia diterjemahkan menurut Evangelion kaidah itu bahasa Jawa. Yerusalem. Ya. Evangelion itu logis. bahasa Yerusalem. Gak logis. Nah, sekarang Evangelion pertanyaanmu, bahasa saya apa? jawab pertanyaan. Evangelion bahasa apa? Apakah Yesus itu Evangelion orang bahasa apa? Yunani? Bahasa Saya Yerusalem. jawab, Yesus bukan orang Yunani. Makanya segala Injil penjelasan artinya tentang Evangelion. Yesus itu Emang dikembalikan bahasa ke bahasa Yerusalem. aslinya. Dikembalikan ke bahasa aslinya, nggak ada diterjemahkan menurut bahasa bahasa Yunani, bahasa nggak aslinya ada. Aramaik apa? Coba. Apa? Evangelion itu bahasa Aramaik. Saya bicara ini. Saya bicara. Evangelion bahasa Aramaik. Saya bicara ini berat. Loh, waktu saya berbicara Tanya dipotong tadi, terus kan? nih. Tanya Berat. tadi. Wah, Evangelion itu bahasa apa? Bahasa Gundah Arab apa gelisah bahasa Yerusalem apa gulana, bahasa Yunani? gundah gulana. Gundah gulana? Udah gundah gulana? Makasih, udah bisa makasih jawab, teman-teman. ya, Dengar, Bu Swapi udah jawab, gundah ya. gulana? Evangelion bahasa apa? Sekarang saya tanya, apakah ini Saya waktu nanya. saya? Evangelion bahasa apa? Tadi kan kamu nanya nih, di waktu saya kamu ngomong. Ini kamu waktu nanya. siapa? Evangelion bahasa Ini apa? waktu siapa? Baik, nih. Tadi kan kamu sudah tidak mampu menjawab tuh. Isa itu orang Aram, berbahasa Aram, tapi nggak kamu mampu terjemahkan menjawab, bahasa Arab. Ini Fred. logika udah misling. Nih, makanya kalau orang Kristen ditanya, Yesus, kemudian Evangelion bahasa apa? ditanya apa artinya? Apakah orang Kristen menjelaskan menurut kaidah bahasa Yunani? Nehi, Evangelion? nehi. Evangelion Tidak bahasa apa? ada. Dengarkan dulu, dengarkan. Lalu sekarang pertanyaannya begini. Apakah Yesus itu orang Yunani? Semua orang Kristen jawab tidak. Lalu kenapa bahasa Yunani? Karena pemberitaan tentang Yesus dibawa oleh para murid-muridnya ke non-Yahudi Orang Yunani. yang mereka tidak berbahasa Ibrani. Mereka tidak berbahasa Arab. dakwahnya di Contoh, Yerusalem, bukan dibawa ke Yunani. Roma, dibawa ke jemaat di Korintus, dibawa ke jemaat di Philadelphia. Internasional, go internasional, Ya. bukan macam Muhammad. Evangelion Jadi itu bahasa apa? ketika ada orang menuntut penjelasan, kami akan kembali ke akarnya, kembali ke bahasa Ibrani, kembali ke bahasa Aramnya. Nah, sekarang yang menjadi Aramnya pertanyaan Evangelion kepada apa? kaum Bahasa muslimin, Aramaiknya Evangelion sudah apa? tahu Isa bukan orang Arab, Coba, sudah tahu bahasa Isa Aramnya bukan berbahasa Evangelion apa? Arab, lantas kenapa kaidahnya Bahasa diterjemahkan dari Evangelion. bahasa Arab? Coba. Ini namanya Evangelion Luhut apa Binsar bahasa Arab? Penjahitan diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa. Berat saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Orang-orang Kristen baru pada bangun nih teman-teman. Karena bagian wilayah timur sudah pada siang. Gini, Gus Wapi, dengar. Yang Evangelion ingin itu saya Aramaiknya tanyakan apa? kepada kamu Gus Wapi, Aramaiknya pertanyaan apa? sederhana. Kenapa Aramaiknya Evangelion apa? Isa, kenapa Isa yang bukan berbahasa Arab, yang namanya bukan nama Arab, kamu terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Ini sama saja Luhut Binsar Panjaitan yang bukan orang Jawa, tidak berbicara Yesus orang bahasa Yunani, Jawa, lalu kamu artikan nama Luhut Binsar itu sesuai kaidah bahasa Jawa. Inilah makanya saya bilang logikamu jeblek. Berat, saudara-saudara. Yuk, silakan. Isa Evangelion Aramaiknya yang apa? berbahasa Arab, Ya, coba. yang Evangelion bukan Aramaiknya apa? orang yang bukan orang Arab yang berbahasa Arab, kenapa kok diterjemahkan menjadi dalam kaidah bahasa Arab? Injil jawab. dari kata Anjala. Saya jawab itu ya. Pertanyaan Berat saya nggak dijawab sama sekali, saudara-saudara. guys. Ayo silakan. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab sama sekali guys sama dia. Loh, pertanyaan saya aja tidak kamu jawab kok. Fokus. Pertanyaan saya di awal mana Fokus. datanya? Fokus yuk. Kenapa Isa yang Ini yang fokus bukan apa orang Arab maksudnya? kalian artikan Fokus sesuai kaidah bahasa Arab? kamu. Silakan. Logikanya Pertanyaan dari saya mana? dilupakan. Ya. Fokus pertanyaan kamu lalu pertanyaan saya dilupakan sekarang. Loh, pertanyaanmu kan sudah saya jawab. Kenapa Mana datanya kenapa pertanyaan Yesus saya? ditulis Datanya pakai mana? bahasa Yunani? Datanya mana? Betul. Datanya mana? Kenapa Datanya Yesus mana? ditulis pakai bahasa Yunani? Betul. Bukan yang dari awal tentang Taurat Tuhan. Sudah Mana saya jawab datanya? dari awal. Taurat Mana itu datanya? Coba, mana maknanya adalah hukum atau pengajaran. Ya, terus mana datanya? Belum, Datanya bukan mana? berarti Taurat itu artinya Penjelasan buku. kamu itu di Bible mana? Loh, penjelasan datanya kamu di dalam mana Bible datanya? itu kan Tauratmu sempurna, betul. Aduh, udah bisa Betul jawab. nggak? Ini ya, ini oke, ini waktu saya ya. Sekarang Saya sudah fokus saya sekarang jabanin, kamunya lari. Fokus. Saya fokus ya, Tauratmu sekarang ya. sempurna. Taurat di situ Ya, saya buku fokus atau ya. hukum? Jadi begini teman-teman. Kalau Aramaik- Meninggal dunia. Aramaik dengan Arab. Ayo. Aramaik dengan Arab itu satu akar. Jadi Ibrani
Aramaik, Arab itu satu rumpun. Apakah Yang sama? lucu- Tunggu dulu, santai bro, santai, jangan kejang-kejang bro. Nah, yang lucu itu Tuhannya Mas Edis orang Yerusalem yang berbahasa Aramaik. Ternyata dipanggilnya pakai bahasa Yunani. Siapa yang manggil pakai bahasa Yunani? Aduh Yesus. Pantes Yang manggil namanya itu murid-murid bukan yang manggil Yeshua, Yesus pakai bahasa tapi Yunani siapa? Yesus. Lu manggil Yesus Tunggu nggak dulu, apa-apa, mau santai, pakai santai. logat Inggris, logat Yunani, Santai, logat Jawa santai. tidak Ini waktu masalah. saya. Memangnya Kepanasan, Tuhan, kan? memangnya Tuhannya orang Kepanasan, kan? Islam, orang Arab Kepanasan, yang kan? tidak Ya, mengerti akhirnya selain bahasa kepanasan, Arab. Kepanasan, guys. Ye, sudah Saya mulai kalau berubah menjawab nih. itu kepanasan. Hehe, panas, saudara-saudara. Iya, Yeshua. Dari kata Yeshua. Betul. Kemudian ketika Artinya apa? Apa arti Tunggu dulu, Yeshua? Santai dulu. Saya ini waktu saya. ini waktu Oh, saya. udah mulai tahu aslinya dia teman-teman. Ini waktu saya, bro. Oke, Ini apa waktu arti saya. Yeshua? Ya. Yeshua itu ya dari bahasa Ibrani atau Aramaik, Artinya? lalu satu rukun dengan bahasa Arab. Nah, Artinya? kalau dijadikan bahasa Arab, dari Yeshua dijadikan bahasa Arab, maka secara gramatikal Arab, perubahan dari Ibrani ke Arab, maka huruf terakhir harus ditaruh di depan. Isa, Aisu. Karena orang Arab berat, lifakli. Oke, maknanya? Kan setelah kasro kemudian doma, maka dibaca Isa. Oke, maknanya? Itu gramatikal Arab. Artinya orang yang diselamatkan. Wah, orang yang diselamatkan. Ngarang deh. Yeshua itu dari dua tunggu suku dulu, kata tunggu. Yahweh Ini dan waktu Shua. saya, Des. Yahweh menyelamatkan. Eh, Aduh, berat. ini waktu Ketahuan saya. malingnya, saudara. Memang waktu dari siapa? Arab, agama Arab. Gus Wapi yang terhormat, yang dituakan Ini waktu siapa? di Sudah. organisasi APII, dengarkan Gus. Nah, Yeshua ini waktunya itu siapa dari kata ini? YHWH, boleh motong-motong ya, boleh motong-motong menyelamatkan. ya. Oke, boleh motong-motong. Oke. Lanjut. Oke, gini, maaf ya Gus Wapi ya. Gini Gus Ya, Wapi nggak dengan apa-apa, segala potong aja. hormat. Nanti setelah Gus ini Wapi saya akan dengarkan potong. dulu, aduh. Makasih teman-teman, makasih Bang. Gini, Yeshua itu nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Orang Kristen kalau mengartikan itu nggak kembali ke Yunani, kembali ke bahasa aslinya. Bahasa orang Aram atau bahasa Ibrani. Nih, dengarkan. Yeshua itu dari kata Yahweh, YHWH, dan Shua, menyelamatkan. Nah, sekarang yang saya tanya sama Gus Wapi, Isa di dalam Quran itu bagaimana mungkin diartikan sesuai kaidah bahasa Arab? Orang dia bukan orang Arab kok, gimana? Isa itu aslinya bukan orang Arab. Kok bisa-bisa kamu terjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab itu gimana? Sama seperti Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bukan orang mana, dia itu orang Samosir, orang Batak. Masa mau kamu artikan sesuai bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Yang nggak boleh gitu, Gus. Coba arti Isa di dalam Al-Quran pakai ain loh itu, bukan pakai i, bukan pakai alif, tapi pakai ain. Isa apa artinya? Memble loh. Silakan. Apanya yang silahkan? Waktu saya sudah habis ini, diambil kamu waktunya. Nangis dia, curah dia tuh. Kan dari tadi saya biarkan kamu ngomong Ayo. kan. Karena kamu panas kan, kamu panas. Enggak panas, saya cuma Sehingga- penasaran saja kenapa Yesus kami Sehingga ngambil kalian waktu rubah-rubah namanya menjadi Isa. Ayo. Nah, sudah. Saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Nah, sekarang nanti sampean terangkan, sebelum saya jawab ya, sampean terangkan perubahan kata Yeshua menjadi Yesus. Ya. Terangkan secara gramatikalnya. Kalau Aramaik, Arab dengan Ibrani itu satu rumpun, Bro. Itu saudara. Ya. Yang lucu itu, Tuhannya setiap hari ngomong Aramaik, ternyata yang muncul kitabnya pakai Yunani. Ini kan Karena gabung- diberitakan kepada orang Yunani. Dulu, ini kok dipotong-potong terus, panas ya kalau saya Enggak. ngomong ini ya. Cuman saya jawab dikit aja kok langsung Kalau saya marah. ngomong ini ya. Kalau saya ngomong kamu ngomong aja nggak marah. Bisa gak nyambung itu loh, gak nyambung. Lagi Dari ini sebenarnya waktu Aramaik- saya ya terus. Ya, dari Aramaik jadi Yunani. Jadi Yunani gitu loh. Dari Karena Yeshua, diberitakan kepada orang Yunani. Aduh. Ih, dijawab Dipotong-potong langsung nangis, terus. saudara-saudara. Ini gimana ini? Kok Silakan. ketar-ketir kamu, Dis? Santai, Dis. Silakan, Gitu loh. Gus. Kamu nanti jelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan secara gramatikal antara Ibrani berubah menjadi bahasa Arab. Yesua menjadi Isa. Artinya ya sama. Artinya apa?
orang yang penyelamat, diselamatkan sama. Orang yang diselamatkan. Kata dasarnya apa? Nah, tunggu dulu, santai. Makanya dengarkan saya, dengarkan ya. Orang yang diselamatkan. Kamu dari awal. Loh, gimana ini? Kata dasarnya itu loh, ngarang tidak? bebas aja. Coba, kamu ngomong aja dulu. Begini Gus, setiap ngomong itu kan namanya bahasa, itu pasti ada maknanya. Yang nggak ada maknanya itu kalau guguk. Nah itu nggak ada maknanya. Tapi kalau kata-kata, setiap kosakata yang dikeluarkan manusia itu ada maknanya. Nah sekarang Gus Wapi bertanya gini, bagaimana kok Yeshua jadi Yesus? Bagaimana kok bisa Saul menjadi Paul? Saul jadi Saulus itu Ya, gimana? Yesus Begini maknanya saya dalam- jelasin. Dengar, saya Coba, jelasin tanya. kok. Gini. Ya, Yesus Karena orang Kristen dalam tuh tahu, Yunani Gus. maknanya apa? Gus, orang Kristen tuh tahu bahwa coba. Paulus, Yesus dalam Yunani semua maknanya itu bukan apa? orang Yunani. Saya nanya, Mereka misalnya adalah Yunani. bangsa Yesus Yahudi dalam Yunani yang maknanya berbahasa Ibrani Coba dijawab ataupun sekarang. berbahasa Yesus Aram. dalam Yunani maknanya apa? Loh, karena dalam bukan Yunani. bahasa Yunani asli yang nggak boleh diterjemahkan jadi bahasa Yunani. Lu gimana? Yesus itu kan dalam Yunani bahasa artinya yang kuda. diserap sama seperti kalkulator gini, dengar gini. Artinya Coba saya kasih kuda, contoh. guys. Saya kasih contoh. Kita menggunakan nih Yesus, bahasa ya, Indonesia. Yesus dalam Contohnya Yunani apa? artinya Kalkulator. kuda. Bagaimana Masa mungkin Quran kalkulator artinya kita kuda, terjemahkan gimana menurut sih? kaidah bahasa Indonesia? Ya nggak bisa. Yesus artinya apa? Coba. Yesus itu artinya apa? bahasa Coba, Yunani. Kamus bahasa Yunani. Yesus artinya apa? Lu karena bukan bahasa Yesus Yunani artinya asli, apa? kita kembalikan ke bahasa aslinya gimana? Kuda lumping. Lu karena Kuda bukan artinya bahasa Yesus itu. aslinya, maka Apa, harus apa? dipulangin ke bahasa aslinya. Coba Bahwa dalam Yunani, Yesus tunjukkan itu kamusnya, bahasa dalam aslinya bahasa itu Yunani adalah apa? bahasa Kamus Ibrani dalam Yunani ataupun apa artinya? bahasa Aram. Kuda Apa artinya. nama aslinya dalam bahasa Aram ataupun bahasa Ibrani? Aduh. Yeshua. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan Tuhan sama kok udah seperti punya harga diri Yesayahu. loh. Arti Yesus itu apa? Setelah Iya. dirubah menjadi Yunani, artinya apa? Kamu kan nanya tadi kan? Lu udah Setelah dirubah dibilang menjadi karena Isa, sudah artinya diserap apa? bahasa Sekarang saya Yunani, tanya balik. nerjemahinnya jangan Setelah menurut dirubah kaidah bahasa menjadi Yunani. Artinya apa? Gimana? Tadi kamu kan Karena bilang, sudah kalau dirubah menjadi diterjemahkan Isa, ke bahasa artinya Yunani. Apa? Sekarang saya nanya. Jangan diterjemahkan menurut Jas ya, kaidah bahasa ini ciri-ciri. Yunani yang Tadi gak dia nyambung. nanya, Orang ya. bukan bahasa Dia tadi Yunani nanya. kok gimana? Yesus, Yeshua, ketika dirubah menjadi Arab, Isa, arti Isa apa di Arab? Sekarang saya tanya Gak balik. ada artinya. Nah. Gimana? Yeshua ketika menjadi Yunani, Yesus artinya apa? Coba dijawab. Dikembalikan ke bahasa aslinya gimana? Di kamus Yunaninya kembali Loh, nggak artinya? karena itu bukan Di kamus bahasa Yunaninya kembali Yunani, nggak maka artinya? harus dipulangin ke bahasa asli. Edis, guys. Gimana sih? Edis nangis. Oh, nangis. Gus Wapi Sudah. dengerin, saya kasih Saya mau contoh. sahur ini, sudah. Mau lari? Lari. Saya sahur, besok saya Teman-teman puasa. saksi ya, 5.200 orang menyaksikan Gus Wapi melarikan diri. Saudara-saudara. Gitu loh. Lari. Pertanyaan saya mana? Lari. datanya? Gus Wapi lari, saudara-saudara. Mana pertanyaan Lari, saya? lari. 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 Kita agak dewasa lah, Loh, justru saya dewasa, Gus Wapi. Saya Dengarin. ini mau sahur, bro. Belum, Kalau mau kita lari. nggak puasa Oke teman-teman, besok, bro. karena Gus Wapi sudah meninggal dunia, dia ingin melarikan diri. Masih jam berapa mau sahur? Masih jam berapa? Bro, kalau saya ada kewajiban sholat tahajud, bro. Kalau kamu kan nggak ada. Alasan, ngeles. Ngeles. Oke, tidak apa-apa lah. Saya tidak bisa memaksa. Ya kalau kita teruskan, saya Teman-teman nuntut data. fakta. Gimana? Gimana? Kalau kita teruskan, saya nuntut data. Gimana? Berarti alasan bukan mau bukan mau sahur. Boleh, saya akan ganti besok sholat saya. Tahajud saya untuk besok. bohong. Tapi saya nuntut data. Gimana? Bohong. Loh, mana data? Data pertanyaan saya di awal mana? Gus Wapi dengar ya. Gini. Ya, data saya mana? Kita aja punya bahasa serapan. Kita punya bahasa Ayo. serapan. Contoh bahasa serapan yang kita punya itu apa? Dis. Sama-sama ada bahasa serapan, Dis. Iya, saya kasih contoh. Ibadah. Saya Dengar minta dulu, Taurat Gus. Tuhan. Gantian Taurat dong. Tuhan yang di awal Gini. itu datanya mana? Aduh, Kalau Gus kita Wapi lanjut. sudah mulai panas nih. Kita kasih satu ronde ya. Kasih satu ronde saling dewasa nih. Saling dewasa. Ya, biar enak kita diskusinya. Gini. Bahasa Indonesia saja itu punya bahasa serapan. Contoh, ibadah, kalkulator. Apakah itu bahasa Indonesia asli? Bukan. Bahasa serapan, ibadah diambil dari bahasa Arab. Kalkulator diambil dari bahasa Inggris. Bagaimana kita menerjemahkan ini menurut kaidah bahasa Indonesia? Nggak bisa. Orang bahasa dari luar. Contoh, saya ini di Amerika ini, ya. Di sini ada yang namanya buah durian.
Orang sini ngomongnya durian, durian katanya. Sekarang saya tanya, bisakah durian itu diterjemahkan menurut kaidah bahasa Inggris? Ya kagak bisa, saudara-saudara. Apakah bisa orang sini bilang namanya thorn fruit katanya? Thorn fruit. Thorn fruit, buah berduri katanya kan? Loh, sekarang begini. Durian karena berduri makanya dibilang durian. Asal usulnya dari bahasa kita, bahasa orang Asia Tenggara. Dari Indonesia buah itu, makanya dikasih nama durian karena berduri dia, sifat-sifatnya. Nah, dari penampakannya berduri. Sekarang begini, Yesus itu kan bahasa Yunani. Diterjemahkan ke sini, jadi Jesus orang sini bilangnya. Apakah bisa kita artikan, kita paksa di dalam kaidah bahasa Inggris, bahasa Yunani? Nggak bisa, karena itu bahasa yang diimpor dari bahasa luar. Nah, untuk menjelaskannya, kita harus kembalikan ke bahasa aslinya. Yeshua, artinya Yahweh menyelamatkan. Nah sekarang kata ini diambil sama Al-Quran, jadi Isa. Kok Anda paksa nerjemahinnya, maknainnya pakai bahasa Arab? Ya kagak nyambung. Makanya di dalam Al-Quran istilah YHWH, Yahweh itu hilang dia, jadi Isa. Makanya orang Islam kalau suruh nerjemahin muter macam ular. Silakan Gus, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipotong ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya membenarkan perkataan Edis bahwa setiap bahasa itu ada serapannya, dan ketika mau dimaknai maka kembali kepada serapannya. Betul. Makanya saya katakan tadi Isa artinya orang yang diselamatkan. Sesuai dengan perkataan Mas Edis, Yahweh menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yahweh, bukan Isa itu sendiri, bukan Yesus itu sendiri. Yesus adalah oknum yang diselamatkan. Oknum yang diselamatkan. Tadi siapa nih namanya, Edis sudah mengakui Yahweh yang menyelamatkan. Berarti yang menyelamatkan YHWH, Yod Hef Waf He, yang menyelamatkan, Sang Bapa yang menyelamatkan. Oknum Isa ini, Yesus ini yang diselamatkan. Betul, berarti terjemahan saya betul. Yang susah itu Yeshua yang awalnya artinya Yahweh menyelamatkan diganti menjadi Yesus. Yesus dalam Yunani artinya kuda lumping gitu loh. Itu yang susah. Seharusnya bahasa itu jangan jauh-jauh ke Yunani, tapi ke bahasa serapannya atau ke bahasa runtutannya kayak Aramaik, Ibrani, kemudian Arab. Itu kan 3 bahasa yang satu rumpun kan, Arab, Yunani, Arab, Aramaik dengan Ibrani. Kok bisa jauh ke bahasanya Kaisar Agustus itu loh, ke bahasa Yunani gitu loh, kok jauh banget ke bahasanya dewa-dewa itu. Sehingga saya kalau menjawab ada data Mas Edis dari awal perdiskusian, padahal kesepakatan kita itu guys ya, tadi kan teman-teman dengar kan, kesepakatan kita jawab pakai data dulu baru jawab, pakai data dulu baru jawab. Saya menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Setiap saya menggunakan data baru saya jawab, saya gunakan data baru saya jawab. Saya tidak melanggar janji gitu loh. Tapi dari awal Mas Edis, dari awal sampai sekarang nggak ada satupun data yang dia tampilkan, saudara. Nggak ada satupun data yang dia tampilkan. Dia fokus ke Quran terus. Pertanyaan saya hilang semuanya. Fokusnya ke Quran. Mana? Saya sudah persiapan ini. Mau menjawab semua pertanyaan kamu cukup dengan Al-Quran. Tidak usah pakai hadis, tidak usah pakai tafsir. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan saya semuanya hilang. Gak ada satupun yang dijawab menggunakan data Bible. Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ya oke lah kalau seperti itu, tidak apa-apa. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Karena kalau sampai saya membahas arti kata Yesus adalah kuda lumping, itu bisa beda lagi nanti. Dan itu datanya bukan dari saya, dari Bible Anda nantinya. Sehingga apa yang kita sampaikan sekarang, kita selesaikan, kita lanjutkan di sesi Makasih berikut. MP, makasih. Oke, Terima kasih ya, Bang MP, makasih Bang. Ya, Kita jadi lanjutkan teman-teman kembali, sudah ya, Mas Edis. sudah kita saksikan bagaimana Gus Wapi akhirnya diskusi hanya curhat-curhat saja. Loh, saya pakai data loh. Dan dia akhirnya ngeles dengan kata-kata, baiklah kita sahur dengan putus asa. Loh, data kamu dari tadi. Loh, mau dimulai lagi nih. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita anggap saja lah Gus Wapi bener-beneran mau sahur. Padahal sebenarnya dia sudah mulai galak kabut. Loh. Dari tadi Loh, datanya nggak ada Gus yang Wapi. dijawab gitu loh. Gimana Pertanyaan saya kok sih? hilang semua ini loh.
Gimana? Pertanyaan saya hilang semua, Dis. Kok hilang gimana? Sudah saya jawab semua kok. Gimana? Mana datanya itu? Intinya begini Gus Papi, bahwasanya nama Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Nah, artinya ketika kuda. diberitakan maka menggunakan bahasa orang lokal. Ketika Artinya diberitakan ke bangsa-bangsa di luar, di Roma, di ini mereka menggunakan bahasa mereka. Artinya Gitu. kuda ya. Loh, bagaimana mungkin kita menerjemahkan kok dipulangin ke di bahasa asli mereka gimana? Lu ada nanti yang lucu Kita kalau kayak lanjut begitu lain kali caranya. aja. Oh, Kita lanjut lain banyak kali seperti aja. itu. Contohnya Lanjut gimana? apa? Nah, ini saya sudah persiapan. Padahal saya sudah persiapan, data saya sudah banyak loh di Kan Alkitab. ada itu, misalnya nih, ada. Sudahlah, curhatnya lain kali aja. Loh, Sini dari tadi. lah. Ini lama nanti. Oke. Oke, gimana, Sekian ya. sudah? Kita ketemu lain kali dengan tema yang lain. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim sekalian. Ya, si Gus Wapi sudah mewek-mewek ya, teman-teman ya. Berat saudara-saudara. Jadi tadi ceritanya itu, dia itu saya bikin nangis-nangis di channelnya mereka. Sampai dibantuin sama teman-temannya. Akhirnya dia bilang, ayo kita